Sejumlah negara di Asia melaporkan peningkatan jumlah kasus COVID-19. Hong Kong dan Singapura menjadi negara yang disorot terkait hal ini. Di Hong Kong, terdapat laporan 81 pasien dengan kasus berat akibat COVID-19, dengan 30 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan Singapura, jumlah kasus COVID-19 naik 3.000 kasus dari pekan sebelumnya menjadi total 14.200 kasus pada periode April hingga Mei. Sebanyak 83% kasus parah menyerang pasien yang berusia 65 tahun ke atas. Meskipun angka kasus COVID-19 meningkat di sejumlah negara, hingga saat ini Indonesia belum memberikan pembatasan terhadap warganya yang ingin berpergian ke luar negeri. Lalu, sebesar apa tingkat imunitas masyarakat Indonesia terhadap varian-varian COVID yang baru? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama redaktur pelaksana Detik Health. Beralih ke Jawa Timur, Detik Sore akan membahas peristiwa mencengangkan yang terjadi di Malang, Jawa Timur. 2 orang pemuda saling baku hantam akibat berebut toilet. Cekcok yang dipengaruhi oleh minuman keras ini akhirnya membuat salah satunya meninggal dunia. Lalu, bagaimana kelanjutan kasusnya? Ikuti diskusinya bersama jurnalis Detik Jatim dalam Indonesia Detik ini. Citra Skolastika akan menutup Detik Sore edisi kali ini. Dirinya akan menceritakan tentang kegelisahan anak rantau berjuang di kota besar lewat single terbarunya yang berjudul Tilik Jogja. Dengan materi barunya ini, Citra berharap para pendengar mengenal dirinya secara dekat dan lebih personal. Simak cerita di balik lagu Tilik Jogja sore ini hanya di Sunset Talk. Ikuti berita-berita menarik Detikom lainnya dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial Detikom agar tidak ketinggalan informasi berita lainnya. Sekarang mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Hello, hello. Hi everybody. Yeah, it's Cocok all we banget. need. Cocok banget dengan kondisi Senin yang ada, ya kan? Benar. Siapa di sini yang Seninnya sengantuk itu? Angkat tangannya semuanya. Oh, aku seseger itu loh. Iya, Kelihatan nggak? And welcome back. Eiza Makfira is in the house, yo. Yeah, in this economy we have to get back here. In this economy ya. Detikers apa kabar semuanya? Selamat sore, selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Menyapa lagi Detikers yang mungkin juga sudah merasa cukup dengan weekendnya. But don't be afraid, karena kita masih punya 2 lagi long weekend. Itu dia ya. Kayaknya lagi jor-joran nih bulan Mei ke bulan Juni untuk tanggal merahnya. Karena 2025 tuh gitu, banyak tanggal merah tiba-tiba gak ada sama sekali for the past 2 months gitu. Tapi kayak Januari do you kan know, panjang banget. Saking banyaknya long weekend ini, sampai pengusaha tuh udah pada teriak-teriak sebenarnya. Kayak, halo para menteri, kita tuh selalu mikirin soal hari libur, tapi nggak ada yang pernah mikirin hari kerja. Iya. Sampai bilang kayak gitu. Kenapa sih? Betul. Jadi mungkin sebenarnya yang diuntungkan tuh adalah pemilik usaha atau pemilik bisnis di bidang-bidang tertentu. Karena pemilik kafe itu sebenarnya lagi kayak yes, ayo weekend aja yang banyak gitu kan. Walaupun sebenarnya ada konsekuensi kayak pasti kalau ngasih jadwal shift di long weekend gitu kan, pasti ada rate yang berbeda lah untuk karyawannya gitu. Mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan ya. Karena kerap kali ya. in this economy, Nah, itu dia. there's always a reason to avoid it. Tapi ini ada satu fakta yang juga menurutku juga cukup jadi berpikir. Enggak sih, Ini aku juga faktanya Fajo nggak? Fakta dari Jogja. Enggak, fakta dari nationaltoday.com gitu ya. Karena kan aku tadi sempet kayak hari ini tuh biasanya kan suka ada kayak Happy International Hugging Day gitu, atau Happy bener. International Appreciate Your Boyfriend Day gitu Bener. kan. Akhirnya gue nyari nih hari ini tuh ada apa yang kira-kira cukup menarik lah, Monumental gitu ya. monumental. Terus ini jangan disalahin, ini sumbernya dari nationaltoday.com. Oke, disclaimer dulu. Yaitu adalah National Barber Mental Health Awareness Day. It's time to reverse the roles and ask your barber how they are feeling today. Iya kan? Karena sebenarnya gini, kalau aku tuh termasuk yang kalau potong rambut udah maunya sama
Yang itu aja, certain gitu. people. Iya, Mas Doni aja sebut dah tuh. Pokoknya aku cuma mau dipotong sama beliau gitu. Walaupun sebenarnya ya itu tuh udah aku lakukan dari zaman di Bandung sampai aku masih di Jakarta aja kayak nggak, aku pas pulang ke Bandung aja sekalian potong rambutnya gitu. Tapi nggak pernah nanya kayak how's your day iya, gitu. Mas hari ini gimana? Tapi kenapa sampai ada dibikin hari khusus ya untuk mental health-nya para barber gitu? Apa kejadian yang melatar belakang itu? Penasaran sih. Karena ya Mental Health Awareness Day, National Barber Mental Health Awareness Day di tanggal 15 Mei itu diciptakan untuk untuk memastikan bahwa kita mengingat terus untuk bertanya sebaliknya, check in with our barbers, karena biasanya mereka selalu bertanya sama kita juga gitu. Apa kabar, nah, Mas, Bu? Barbers itu bekerja intimately dengan orang setiap hari dan dealing dengan energi-energi yang berbeda. Betul. Dan personality yang berbeda juga all the time. Dan tentunya juga sometimes itu tuh personal struggles juga untuk mereka, karena nggak semuanya juga diciptakan menjadi extrovert misalnya gitu, atau juga bisa jadi heavy burden to carry gitu. Apalagi kalau barber ini punya bad day gitu. Jadi dia kan nggak bisa cerita kayak I'm having a bad day, ya enggak, cuma nanya aja how is your day, tapi nggak bisa cerita kayak balik gitu. Dia tuh harus jadi orang yang selalu melayani gitu ya. Iya gitu. Oke, hari ini aku akan ke barber dan akan bertanya kepada abang-abangan barber gua. Walaupun mungkin kayaknya nggak cuman satu ini aja ya, satu pekerjaan aja gitu. Iya, banyak sih yang kayak gitu. Apa maksudnya. yang langganan? Bukan langganan, maksudnya kayak kalau melakukan hal ini atau membeli ini atau memakai jasa ini harus yang ini selain tukang harus cukur. sama dia. Iya. Bahkan gue tukang cukur aja nggak milih-milih. Siapapun yang ada di situ saat itu. Oh, berarti nggak ada yang bertahun-tahun yang itu. Gak ada yang spesial dalam hidup gue. Kak. Jadi, aku juga kayak iya juga ya, aku gak pernah nanya. Walaupun sebenarnya kalau barber mungkin baru 2-3 tahun lah aku sama Mas Doni gitu ya. That's quite long. Lumayan, tapi ada yang lebih lama lagi, dokter gigi. Itu juga khusus orangnya. Khusus, karena kan ortodonti, behel, dari aku SMA. Oh gitu, ya benar. Tapi masalahnya kalau aku mau nanya, gimana nanyanya? Menurut gue sih disuntik ya. Langsung diem gak lo? Iya. Langsung kayak, mana air keras aku masukkan ke dalam tenggorokanmu. Mbak udah pernah dicor belum mulutnya Mbak? Iya. Mbak udah pernah diblokir belum? Ininya rekening banknya. Nanti saya suruh PPATK ngeblokir rekening bank Mbak biar gak bisa ngapa-ngapain. Mau diblokir juga tetap gak bisa ngapain. Tetap gak ada isinya. Tapi ini satu berita yang aku justru tahu pertama kali di platform X juga. Karena kayak iya, berawalnya dari virality. Dari X dulu ya. Karena dia mention salah satu banknya ya, bank swasta, yang bilang kayak tolong dong Bang, tolong dong Bang, kok bisa saya tiba-tiba diblok rekeningnya oleh PPATK, ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, gitu. Yang biasanya akhirnya dia nyari tahu nih kenapa sih ada rekening yang diblok gitu. Ternyata disinyalir melakukan transaksi yang mencurigakan gitu. Betul, tugasnya PPATK tuh kalau misalnya ada transaksi yang mencurigakan dia akan langsung ngeblok gitu. Dan cukup tapi banyak kan ngeblok jumlahnya. Orang yang kayak nggak tahu kerja apa tapi liburan terus. Bisa juga. Kan mencurigakan. Ada indikasi pencucian uang di situ ya. Ini banyak banget soalnya yang diblokir rekeningnya. Mungkin ini juga senada dengan atau bertepatan dengan momentum banyaknya rekening bank yang diblokir gara-gara kasus judi online juga. Makanya mungkin nggak tahu ya mereka tuh gimana caranya bisa sampai mengidentifikasi rekening-rekening ini yang dorman gitu. Dorman tuh yang jarang dipakai gitu, yang aktivitasnya kecil, rendah. Nah, sampai saat ini kalau nggak salah itu ada puluhan ribu rekening Detikers yang sudah keblokir. Makanya cukup rame nih pada akhirnya. Walaupun bagi nasabah yang terdampak penghentian sementara ini bisa tetap punya hak penuh atas dana yang dimiliki, alias nggak kemana-mana tuh uangnya, dan bisa mengajukan permohonan untuk direvitalisasi atau direaktivasi kembali rekeningnya lewat cabang masing-masing bank. Jadi langsung ke bank bersangkutan aja untuk bisa
reaktivasi kembali. Betul ya. Selain itu juga sebetulnya rekening-rekening yang juga ditemukan terblokir itu memang ditemukan secara masif digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika dan juga berbagai kejahatan lainnya juga gitu. Jadi untuk yang memang merasa kayak aku tidak melakukan hal itu, ya kan, atau mungkin dianggap sebenarnya mungkin transaksinya transaksi biasa aja tapi terdeteksi sebagai transaksi yang mencurigakan gitu ya, langsung aja bisa diajukan reaktivasinya dengan beberapa langkah ya. Jadi tutup rekening yang udah lama atau tidak terpakai atau tidak aktif. Habis gitu jangan pernah memberi data pribadi kepada orang asing atau yang tidak dikenal. Habis itu langsung lapor ke pihak bank atau aparat penegak hukum apabila memperoleh transfer uang dari rekening yang tidak dikenal. Gitu. Dan tentunya juga PPATK ini berkomitmen untuk terus menciptakan sistem keuangan yang lebih bersih dan transparan. Gitu. Memang harus sih kita juga aware kalau misalnya memang ternyata nggak dipakai lagi, atau ya jangan dicuekin gitu ya, karena Iya benar sih. masih dianggap aktif, takutnya nanti menjadi sasaran tuh Iya, untuk dipakai sama orang nyimpen Betul. duit gitu. Banyak ya. lagi kan sekarang kita gampang banget ya bikin rekening bank digital, dan sebelumnya kan kita punya rekening bank konvensional, dan itu kita nggak pernah yang karena nggak dipakai kita nggak nutup gitu. Sebenarnya aku juga punya lagi Kak, akhirnya jadi kepikiran untuk menutup lagi. Bukan menutup lagi tuh karena aku tuh punya satu rekening di salah satu bank swasta ya, yang lumayan established kok, maksudnya bank yang sudah lama berdiri di Indonesia juga. Nah abis itu aku mau tutup rekening karena udah nggak dipakai lagi aja, dan memang juga jarang menggunakan itu. Sampai aku gunting kartunya di si kantor cabang yang pas aku ngebuka itu, tapi tetap dikirimin e-statementnya tiap bulan. Berarti? Nah berarti nggak ditutup kan sama dia? Iya. Jangan-jangan ada oknum. Oh. Bang apa itu? Jangan dong. Gitu. Jadi kayaknya ya harus diceki-ceki lagi gitu, Detikers ya. Sama ini juga info penting buat semua orang yang terbiasa menggunakan ojek atau aplikasi berkendara online. Apakah ojek online? Kayak ojek online deh yang bermasalah, karena yang rencananya akan demo massal besok itu katanya ojek online, bukan taksi online juga. Nah, ini mereka bakal matiin aplikasi besok bareng-bareng secara bersamaan, Detikers. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa rumahnya jauh dan kerap kali menggunakan jasa ojek online ini, langsung dicarikan alternatifnya pakai apa besok mau ke kantor. Betul ya, jadi dikabarkan juga akan ada kurang lebih sekitar 500.000 ya anggota ojol gitu ya yang akan demo dan matikan aplikasi massal gitu. Dan sebetulnya juga unjuk rasa yang akan dilakukan untuk besok itu adalah untuk menagih ketegasan pemerintah selaku regulator untuk bertindak atas pelanggaran regulasi yang dilakukan sejak 2022 lalu ya, dan akan ada 5 titik yang ini sebenarnya informasinya buat Tikers biar nggak usah lewat daerah-daerah ini gitu ya. Yaitu adalah di Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor aplikasi, ya, dan Blok juga M tuh termasuk tuh. Betul, dan juga semua lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi. Dan ini disampaikan bahwa akan ada demo yang dimulai pukul 1 siang sampai tuntutan mereka diterima. Oh, habis maksi ya. Betul. Habis sholat zuhur. Jadi buat teman-teman mungkin yang selama ini ngantornya cukup siang, mungkin bisa dimulai dari pagi kali ya, biar bisa masih tetap kedapatan naik ojek online. Atau biasanya kalau jam segini masih ada pengajuan WFH yang masih boleh. Oh iya bisa, benar. Belum terlambat karena belum terlalu akhir hari ini ya kan. Benar. Jadi bisa pengajuan WFH karena kayak termasuk juga yang mau order buat makanan. Oh ya, masak. Ya masak aja bisa. Betul. Atau beli yang frozenan. Betul. Atau waktunya untuk menghidupkan kembali UMKM sekitar kosan ya kan. Itu ada warteg tuh yang niatnya kayak, aku kalau ngekos di sini pasti sering banget makan warteg di sini. Bohong, enggak kan? Lo ketawanya getir. Nah, sekarang order online. Iya. Padahal jalan tuh kayak 200 meter tuh masih oke lah selama gak hujan. Ekonomi gue kayaknya akan mengurangi
Itu sih. Right. Gue akan melihat, menelisik ke sekeliling. Karena banyak yang seru-seru biasanya sih itu. Hidden gem. Bahkan sebenarnya kalau dipikir-pikir, jajanan depan sini aja tuh aku belum cobain semua tahu Kak. Baru sate. Terus apalagi? Sate. Ada sate di sini. Kan keluar pintu Maghrib masuk. itu baru ada. Iya benar. Enggak, ada dekat gang ya. Betul ya. Baru sate, baru risoles, baru apa lagi? Kue, ape. Nah, udah sih saya belum pernah. Soto udah soto. Belum. Gitu. Gitu. Makanan Manado. Emang ada? Ada. Di Manado? Jauh dong. Itu jejak karbon loh Ivannya. Somai udah ya? Somai belum. Oh belum. Gitu. Nanti kita kulineran. Kita kulineran juga ya. Oke, jadi ya semoga ini aja ya, tertib aja. Tertib. Walaupun 500.000 banyak banget gak sih? 500.000 orang maksudnya yang akan matikan aplikasi Serempak. Iya. Walaupun belum dikonfirmasi nih apakah 500.000-nya ini semuanya ikut demo atau enggak gitu. Mudah-mudahan walaupun pada demo juga orang-orang yang menggunakan transportasi umum, gue mau bilang lainnya tapi ojol kan bukan transportasi umum ya, yang pakai transportasi umum tidak terkendala gitu ya. Betul. Karena mudah-mudahan masih tetap diberikan jalan gitu sama teman-teman yang sedang berdemonstrasi. Kita mah dukung selalu untuk setiap tuntutan hak dari teman-teman semua, teman-teman buruh apapun itu yang merasa haknya belum ditunaikan, gak apa-apa, suarakan saja karena memang semakin banyak disuarakan, mudah-mudahan semakin dekat dalam wujud realisasinya gitu. Betul. Jadi sebetulnya juga ada 5 poin utama ya. Tuntutan dari teman-teman ojol yaitu adalah pertama, Presiden Republik Indonesia dan juga Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi pemerintah RI atau Permenhub PM nomor 12 tahun 2019 dan Menhub KP nomor 1001 tahun 2022. Kemudian DPR RI Komisi 5 agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, asosiasi dan juga aplikator. Kemudian potongan aplikasi diturunkan menjadi 10% saja. Kemudian menuntut juga revisi tarif penumpang. Jadi hapus, ini istilah-istilah yang juga aku belum familiar sih, yaitu hapus aceng, hapus slot, hemat prioritas DLL. Dan yang kelima adalah tetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang, libatkan asosiasi, regulator, aplikator dan juga YLKI. Gitu. Ya. Oke deh. Semangat guys. In this economy itu semua memang kayaknya perlu ya untuk disuarakan ya. Semoga bisa direspons dengan cepat juga sama stakeholder terkait gitu ya. Amin. Buat yang kemarin udah juga mungkin cukup nelangsa dengan menerima kenyataan bahwa harga emas turun lagi, anjlok gitu-gitu ya. Nah, hari ini harga emas naik lagi, jadi don't be afraid karena memang harga emas itu sevolatil itu sih, sefluktuatif itu. Tapi ya yang pasti mudah-mudahan semua yang kemarin beli dengan uangnya tersebut tidak untuk dipakai dalam waktu dekat karena memang nunggunya agak lama ini ya kalau bicara soal emas. Yang pasti infonya hari ini harga emas naik Rp20.000 per kilogramnya, cukup tinggi per ke gramnya. Angka 1,894 juta per gram. Yes. Masih di bawah 1,9 juta, alias masih jauh juga dari 2 juta yang mungkin jadi harapan teman-teman biar dapat gain gitu dari sini. Let's hope, karena kemarin setelah Presiden Trump dan juga China akhirnya baikan gitu ya, quote and quote, karena masih dalam masa penundaan anyway. Sudah terreduce lah, nggak sepanas sebelumnya. Kayak kalau baikan banget sih. Duh, Gemini. Agak semu ya, Gemini tuh kalau ngomong kayak gitu. Jadi I change my mind. Gitu iya, kan, jadi agak berkurang nih intensitas harga emasnya naik gitu. Ya, tapi mungkin buat detikers juga ya yang merasa memang emas ini adalah salah satu
instrumen investasi yang paling cocok sih ya mau aja gitu ya. Bahkan mungkin bisa melihat apakah ini menjadi potensi lagi gitu ya, apakah waktunya untuk berbelanja emas lagi gitu. Walaupun sebetulnya kalau dilihat-lihat atau mungkin juga pemberitaan soal ngantrinya orang di Pegadaian udah nggak seheboh itu lagi gitu ya. Kalau kemarin kan sempet tuh ramai dan bahkan masuk ke dalam salah satu kontak WhatsApp aku gitu, lagi ngantri di Pegadaian. Terus gue kayak siapa nih ngantri di Pegadaian? Update status WhatsApp. Oke, ya. Lagi ngantri di Pegadaian. Gue ada semacam hipotesis kalau orang tuh udah sampai ngelihat status WhatsApp berarti dia udah gabut banget. Iya lagi. Iya lagi. Karena kan cukup jarang ya buat gue sendiri, gue cukup jarang kalau ngecek status WhatsApp. Jadi buat teman-teman semua yang kontaknya saya simpan dan juga teman-teman simpan kontak saya, kalau sampai nama saya ada di dalam daftar yang lihat, berarti itu saya lagi gabut banget tuh. Iya. Atau sebenarnya adalah bukan mengawasi ya, ngecek aja karena orang tua aku tuh lebih aktif update status WhatsApp. Kadang-kadang kita suka kepo aja kayak update apa ya gitu. Tapi kan karena udah habis connect ke story orang berikutnya gitu, ke status orang berikutnya gitu. Update status gue tuh diliatin sama tukang galon lo yang masih benar. Karena kita sudah mulai masuk ke dalam usia menyimpan kontak seseorang dengan profesinya. Gue belum. Kan? Masa sih? Soalnya kalau mesen galon dari aplikasi. Pak Ikon teknisi. Kalau servis elektronik udah langsung dari ini juga, pihak ketiga juga. Jadi Bang Pijat gak suka lagi. Ya gue udah lagi. Sorry ya, udah duluan. Ya, selamat ya. Duluan ya. Selamat juga buat Paus Leo yang sudah dilantik hari ini. Akhirnya congratulations. Vatikan punya pemimpin baru. Ini dilantiknya pada hari Minggu kemarin. Berarti pas ini ya, hari Sabat ya. Betul. Di alun-alun Jogja, bukan dong. Parah banget. Alun-alun Santo Petrus di Vatikan tentunya. Ya. Yang kesana diutus ini kan Caimin dan Budi Ari. Menteri UMKM. Betul. Iya. Oke. Jadi hadir dalam masa pelantikan ini pukul 10 waktu setempat kemarin, sekitar jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Sebelum misa, Paus Leo berkeliling dulu menggunakan mobil kepausan, dan dari atas mobil yang bergerak pelan, Paus kemudian melambaikan tangannya. Bless you. Congratulations. Bless you. Jadi dan ini nih momennya ya. Jadi dalam pidato pelantikannya, Paus Leo ini juga menyerukan perdamaian di Ukraina dan menyampaikan keprihatinan atas kondisi Gaza ya. Dan dirangkum juga bahwa misa pelantikan Paus Leo ke-14 ini digelar di lapangan Santo Petrus tadi Vatikan. Dan tentunya juga banyak nih pemimpin dunia menghadiri pelantikan tersebut. Dan tentunya juga ini Paus Leo langsung melakukan tur perdananya ya. Menyapa puluhan ribu umat menjelang misa pelantikan juga. Kemudian ini berdiri di dalam kendaraan putih, melaju melalui kerumunan yang bersorak-sorai gitu ya. Dan tentunya juga mobil Paus ini modelnya dengan atap terbuka lah ya, seperti biasanya, seperti Paus-Paus sebelumnya juga gitu ya. Tetap dikelilingi oleh lebih dari selusin penjaga keamanan, menyusuri jalan panjang dan mengarah ke Sungai Tiber untuk perjalanan pertama Paus Leo juga gitu. Dan selama perjalanan sempat berhenti juga untuk memberkati, ada 3 orang bayi katanya yang diberkati. Jadi itu kayak the very first blessing kayaknya yang diberikan oleh Paus Leo. Dan masih dengan euforia Habemus Papam gitu ya. Ini sampai hari ini juga Conclave, film Conclave tuh masih tayang di bioskop. Kan sempat udah turun, terus habis itu gara-gara pergantian paus, kemudian ditayangin lagi di bioskop, dan sampai hari ini masih ada juga layar dari Conclave sendiri, dan cukup banyak juga kok masih. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih belum
kedapatan nonton di layar lebar bisa sekalian di situ ya. Karena memang juga akhirnya jadi banyak yang penasaran gitu ya. Gimana prosesnya? Prosesnya seperti apa, kemudian siapa saja yang dilibatkan gitu ya untuk ya pergantian, ya prosesi pergantian pemimpin agama dan juga sekaligus suatu negara gitu. Karena kayaknya yang melakukan itu kan memang hanya Vatikan aja ya gitu. Ya, betul. Dan Paus Gitu. Leo nih kelihatan ini ya cukup penuh terobosan juga sama seperti Paus Fransiskus sebelumnya. Terbukti dengan di hari-hari pertama beliau terpilih menjadi seorang paus juga mengeluarkan sejumlah statement yang cukup membuat dunia akhirnya menyoroti secara khusus gitu ke statementnya paus. Terutama soal bagaimana mengakhiri perang, baik itu yang ada di Ukraina maupun yang ada di Gaza. Sampai Paus Leo ke-14 ini menyerukan perdamaian di Ukraina ketika misa pelantikannya yang berlangsung kemarin itu. Dan menyampaikan keprihatinan juga atas kondisi yang ada di Gaza saat ini. Dilansir dari CNN dan juga AFP, Paus Leo XIV nantinya akan mengadakan audiensi pribadi pertamanya dengan Presiden Ukraina dan juga setelah misa pelantikan Paus asal Amerika tersebut. Berarti belum ketemu sama ini berarti ya, Donald Trump? Belum kayaknya ya. Kayaknya udah Donald Trump tuh hadir pada saat pemakaman Paus Fransiskus ya, yang dia pakai baju biru itu. Benar. Gitu. Jadi memang sebetulnya ini adalah paus pertama dengan kewarganegaraan Amerika. Iya. Terus Iya, kalau dari Amerikanya yang pertama udah dari yang Paus Fransiskus, cuma Amerika Selatan. Kalau dari Amerika Utara lebih tepatnya ya. Ya. Gitu. Walaupun beliau most of the time adanya di Peru. Dan serunya lagi adalah ketika banyak yang memberikan fakta-fakta bahwa Paus Leo tuh pernah tercapture lagi nonton baseball. Ternyata dia adalah fans dari, aku lupa deh. Main slow pitch beliau. Benar, baseball lagi di pertandingan gitu kan. Abis gitu ternyata ada Paus Leo tuh lagi nonton di salah satu tribunnya gitu. Pakai kacamata hitam. Enggak, makanya mungkin mudah dikenali ya, kayak ini beneran Paus Leo dan terkonfirmasi itu Paus Leo gitu. Ternyata he's also a big fan of sport gitu. I see. Gitu. Kabarnya nanti Paus Leo juga yang akan membuka Piala Dunia 2026 di Nggak Amerika usah ya. bikin berita-berita yang misleading ya Kak. Ini juga seru Detikers kita. Jadi kemarin kan sempat heboh kemunculan kembalinya Syahrini dalam sorotan para media, rekan-rekan media karena tampil di Prancis di Festival Film Cannes. Jadi tampil dengan hijab gitu ya. Dan orang jadi bertanya-tanya, kenapa kok bisa Inces ada di sana? Betul. Dan tentunya juga pastinya sih ya, ketika seseorang disorot ketika datang ke festival sekelas Cannes gitu kan, itu nggak cuman presence-nya aja tapi juga apa yang dikenakan. Betul. Gitu. Yang ramai adalah banyak yang juga memberikan komentar mengenai pakaian yang digunakan sama Inces. Sebagai pengamat fashion, gimana komentarnya terhadap fashionnya Inces? Itu kebetulan di Cannes itu lagi apa seasonnya? Kalau summer gerah sih. Spring. Oh oke. Make apa-apa. sense. Jadi nggak kena angin Inces. Oh iya benar, Karena sebenarnya juga lagi itu banyak angin kalau spring ya. Betul. Terus termasuk juga salah satu, walaupun bukan yang ini ya. Bukan yang ini ya. Bukan yang ini, yang silver guys. Ini day 2. Oke. Ini day 2. Ada yang day 1. Benar. Oh dia ini yang terbaru itu. Karena kalau nggak salah day 1 itu ada catwalknya. Habis itu ada acara yang ya pemberian apa tuh namanya, penghargaannya gitu ya, gala ya pemberian ininya awarding night lah, awarding night-nya. Nah day 2-nya itu ada dinnernya juga gitu. Oke. Itu tadi pakai apa? Veil Kelambu. gitu? Kelambu ya benar. Kayak Veil. pengantin. Oh, kesenjangan sosial ya. Kelambu Pakai veil dan kelambu. Kalau yang day 1 itu banyak yang dikomentari juga, it's a good sign, it's a good thing karena beliau menggunakan tas
tas lokal. Oh iya? Iya, jadi tas merek Wow. Indonesia. Walaupun aku juga nggak dapet sih mereknya apa, tapi langsung sold out gitu. Tapi beneran lokal katanya. Lokal beneran tasnya. Kalau bajunya aku belum nemu nih. Dia Bajunya ada Avanti desainernya. bukan? Bukan ya? Iya antara ini atau Ayung Berinda ya. Ini yang Dewan gitu. Beliau ini ya, Sesuatu bener. yang Beda ada banget di gitu hatiku. maksudnya. Ini auranya dengan yang sebelumnya. Betul. Itu Apanya? apa manik-maniknya tuh? Manik-manik iya, payet. Iya, sampai kepala ya. Kalau ini Kalau kepala menurut tuh aku apa? sih- Daun bunga. Iya bunga. Oh, bunga, Atau bukan dia payetan. sebenarnya kayak jubah gitu Kak, tapi bahannya tetap ada manik-maniknya gitu Payetan, loh. oh. Ada payet-payetnya sampai kepala gitu. Ngomong-ngomong payetan jadi Seru. lapar. Ayam payet. Surabaya yuk lah. Enggak dong. Aku Bulu sih matanya suka tuh anti badai ya. itu. Betul. Tapi katanya Seru sih deh. ini bisa sampai ke red carpet di Cannes tuh ada yang bilang gara-gara bayar. Ternyata ada Oh. price listnya kalau misalnya mau tampil di red carpet sana. I thought Met Gala too. Oh kalau Met Gala obviously karena Iya. memang kalau masuk ke sana kan memang harus bayar Harus kan. untuk Donasi itu. donasi, Benar. betul. Walaupun ada beberapa selebriti yang beli kursinya itu dibayarin sama brand Iya baju yang bisa, akan dia betul. kenakan gitu ya. Benar. Nah ini jadi pertanyaan juga, apakah sama kira-kira dengan festival film Cannes juga? Bisa nggak sih beli kursi gitu ya? Menurut gue sih ke Asko ya. beli kursi. Bawa aja Napoli dari sini. Lion Star. Jadi ini digelar di French Riviera. Mhm. Kemarin dibuka di tanggal 13 Mei dan berlangsung selama 12 hari penuh hingga 24 Mei mendatang gitu ya. Banyak banget selebritis yang juga langganan hadir, mencuri spotlight juga. Angelina Jolie, Natalie Portman, Bella Hadid, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise dan lain-lain juga, termasuk salah satu aktris yang pernah hadir di festival film Cannes tuh Raline Shah juga kan. Betul. Kayak 1 atau 2 tahun ke belakang tuh juga hadir. Cinta Laura terus. juga ada Oh, untuk tahun ini. Tahun ini ada ya? Benar. Iya. Yang jadi akhirnya viral kembali di X gara-gara beliau sempat nge-tweet, nge-reply. Jadi ada yang nanya, ini batiknya dari mana asalnya? Terus dijawab Jawa sama beliau. Kayak iya batik dari Jawa. Benar. Sebelah mana? Tapi Sebelah mana tapi dari daerah mana? Soalnya pertanyaannya adalah dari daerah mana, terus dijawab dengan sangat honest, genuine sama beliau Jawa. And it becomes funny gitu. nah, coba kita lihat dulu gambarnya. Barangkali emang kolaborasi, Kak. Nah, Jadi sebelah sini Pekalongan, Makanya sebelah juga, sini ya Surakarta. udah Jawa aja ngomongnya iya, gitu ya. Nanti kalau gua bilang cuman dari batik Jogja doang, benar. nggak sih, kesebut iya. yang lain. Nanti kita akan terhubung sama Cinta Laura ya teman-teman ya. Kita Betul, break betul, dulu. betul. Abis ini kita akan menghadirkan satu berita Oh, kirain eksklusif. Cinta Laura. Bukan. Yang ini loh videonya tuh miris banget ngelihatnya. Yang mana? Karena kayak Final Destination. Oh iya, betul. Jadi kalau kata orang kan sejak Final Destination 2 yang truk yang berisi lokayu Iya, lo kayu itu. tuh. Jadi Cocok setiap gitu ya. apapun kalau kalian berada di jalur yang depannya itu adalah mobil dengan muatan yang cukup banyak, hindarilah. Jangankan itu. Kayaknya mungkin kita nggak setiap hari lah ya ketemu sama mobil bermuatan banyak gitu dan kita berkendara di belakangnya. Kipas angin aja. Sekarang kipas angin yang gantung jadi deg-degan tuh gara-gara film-film Buat Final orang Destination. yang udah nonton yang ke-6 yang terakhir ini ngelihat koin aja takut. Belum takut nonton kan? dikerok ya. Gitu The Tickers. Habis ini Itu ya kita spoiler akan ngobrolin soal sound horek yang membawa petaka buat teman-teman seorang wanita yang ada di Bondowoso kalau nggak salah ya. Betul. Nanti habis ini kita akan sama cari tahu lebih teman-teman lanjut. Detik Jatim. Jangan kemana-mana Detikers, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back everybody. Kayak lagi nge-gap abis ngapain Iya, deh. Bener kayak
Udah lama tuh gue ngerasain yang gitu-gitu. Sorry guys. Tadi tuh kita lagi cerita-cerita kan Eiza tuh habis dari Jogja Detikers. Betul. Dan cukup lama tuh di Jogja. Gue kira kayak udah nikah nih sama Abdi Dalam. Aduh. Jadi Ya ampun. banyak sekali tempat-tempat Nggak baru kepake, yang Kak. disinggahi. Jadi abdi dalam kasih makan prajurit gak bisa. Disuruh jongkok kayak gak bisa ya. Nah itu dia. Gimana mau jadi Raden Ayu jadinya nanti. Iya, jadi pas ngelihat story-nya Eiza, konten-kontennya tuh, gue belum pernah ini di Jogja, ini Iya belum kan? pernah. Belum lagi kulinernya yang kemarin Iya, tuh iya, yang gue iya. bilang, seru deh. Cerita dah dikit. Dan ini sebenarnya adalah kayak kalau dilihat dari time span di Jogja ini lumayan lama. Terlama ya kayaknya. kan? Terlama. Heeh. Enggak sih, pernah lebih lama lagi. Hampir tapi 2 minggu kan? Nah tapi aku pernah Lebih 2 lah minggu pokoknya, juga di seminggu. desa wisata juga Oke. gitu. Tapi itu kan literally nugas doang gitu Oke. kan. Dan aku menyadari ini full bahwa foya-foya. ada edukasinya lah. Iya, iya. Ada yang aku lakukan, ada yang paling banyak ngobrol sama orang Jogjanya gitu ya. Banyak berinteraksi dan segala macam juga, dan akhirnya kayak banyak ternyata yang belum belum ke explore, yang dianggap ya biasalah, dianggap bisa nanti, taunya nggak kesana-kesana dan akhirnya jadi nyesel juga gitu. Tapi yang jadi highlight adalah salah satu kreativitas teman-teman di Yogyakarta, yaitu adalah teman-teman dari Pitutur. nama turnya tuh Pitutur Iya. ya, menelisik 7 elemen Jawa gitu, terutama Yogyakarta. Itu dibikin sama teman-teman Ramen Jawi Oke. Official. Salam gitu. buat teman-teman Ramen Jawi. Nanti kita ngobrolin lebih banyak soal itu ya Zaya. Tapi kita mau ngobrol dulu soal ini tadi yang udah kita sempat spill, Nah. yaitu soal tragedi sound horeg yang ada di Bondowoso. Padahal sebenarnya ngomongin soal sound horeg, atau bukan sound horegnya ya, tapi mungkin musik dangdutan lah gitu ya, atau mungkin juga musik ya hiburan masyarakat lah ya, itu kan sebenarnya bagian dari budaya kita juga, tradisi kita juga gitu. Tapi sayangnya kayaknya cukup membuat banyak masyarakat resah deh si sound horeg ini. Termasuk adalah adanya 2 penonton yang tertimpa sound horeg dan akhirnya jadi korban gitu. Videonya sih ngilu banget sih pas ngelihatnya. Coba kita Aku langsung nggak mau nonton lagi. nanti pasti akan ada ditampilin sih. Sampai gini doang Kak. Oh Sampai ya? gini set, abis gitu oke. Beneran Oke. kayak plek gitu langsung. Iya. Dan itu si korban, pokoknya nanti deh lihat sendiri Detikers, atau di Instagramnya Detikom juga ada. Kita mau sapa dulu teman kita Mira yang ada di Detik Jatim untuk ngobrolin soal ini. Selamat sore Mbak Mira. Mbak Mira, Sore Edo, Sugeng selamat sore Edo dan Sontak. Eiza. Waduh, Sugeng Sontak. Eiza, aku kan dari Jakarta, jadi aku gak ngerti kamu ngomong apa actually. Tinggal doang dia mah di Jawa Timur. Oh. Anaknya mah Apa? nongkrongnya di Kemang dia. Oh iya. Gak apa-apa, aku juga cuma bisa segitu aja. Nanti kalau Mbak Mira Apalagi bisa tuh kayaknya- jawab lagi, aku lebih deg-degan, gak bisa lagi. Itu halus banget lagi di sini. Apa? Mungkin aku bisanya pun yang Surabaya ya. Jadi kalau yang halus malah aku malah nggak ngerti. Oh iya. Gak apa, biar Kok bisa di Jogja sih tadi ya. Jadi halus banget pasti. Ya namanya juga masih baru. Nanti minggu depan juga dulu. Nah, masih ada norak-noraknya. Masih ada karena baru-baru norak-noraknya, bener. Terasa ya. Mbak Mira, sound horeg nih Mbak Mira bikin kita nggak tahu ya, kayaknya ini bukan pertama kalinya juga pemberitaan soal sound horeg yang Bikin resah. meresahkan gitu. Apalagi sekarang jadinya bisa dikatakan ya menelan korban juga gitu. Gimana Mbak, apa yang terjadi sebetulnya selain dari mungkin Detiker sudah sempat nonton videonya walaupun memang sepotong gitu ya, tapi mungkin ada cerita lagi di balik itu gitu. Oke, nah memang benar sekali. Jadi ini ada satu video viral yang sudah tersebar luas ya di media sosial. Mungkin teman-teman juga bisa lihat. Satu-satunya di Instagram Detikkom dan di Detik Jatim juga ada. Jadi itu kayak sebuah, kalau kita lihat kita lihat potongan videonya dulu ya. Jadi kan ada truk, di belakangnya ada sound horeg. Seperti pada umumnya kan kalau sound horeg kan sering diangkut dengan kendaraan besar gitu Iya. ya. Ya benar juga sih kata Edo tadi, kita inget-inget adegan Final Destination kedua ya. Bener, Kimberly aduh. itu kejatuhan Tuh. kayu-kayu gede. Nah ini kejatuhan sound horeg.
Jadi kalau kita lihat si mobil itu kan mau melaju, terus dia sempat kayak kehalang pohon itu karena tingginya speaker yang ada di belakangnya itu kan. Terus ternyata speakernya ini kemudian nggak terhalang oleh pohon, kemudian jatuh ke depan dan menimpa penonton yang kebetulan ada di depannya. Yeah. Sebenarnya dalam video yang utuh kita bisa lihat ada penonton anak kecil itu yang kemudian berlari, tapi memang ada 2 orang yang tidak sempat berlari. Ini ada seorang perempuan berusia 17 tahun dengan anak laki-laki berusia 9 tahun yang kemudian jadi korban. Itu kalau kronologisnya. Nah, dari video viral itu kemudian reporter kami di Bondowoso ngecek kejadian tersebut dan benar. Jadi itu adalah acara imtihan. Imtihan itu seperti lulus-lulusan tapi khusus untuk teman-teman di pondok pesantren. Nah, acara apa Mbak? jadi di pondok pesantren. Imtihan istilahnya imtihan. Imtihan, aku udah belajar tadi. Benar, intihan, jelas kok Mbak Mira. Imtihan. Nah, belum pernah jadi dengar soalnya. iya kan memang karena memang itu istilah yang sangat akrab di kalangan teman-teman pesantren gitu ya. Jadi nah terus dan si Son itu dihadirkan untuk bagian dari acara lulus-lulusan itu. Nah, kalau dari keterangan polisi setempat bahwa sebenarnya untuk kehadiran Son Horeg ini tidak ada izinnya saat itu, makanya dan hanya jadi kayak cuman jadi penghias gitu loh. Karena seperti balik lagi tadi kata Edo benar bilang kalau itu tuh udah jadi bagian dari budaya kita kan, kemudian dia hadir gitu awalnya jadi tidak ada izin. Jadi sebenarnya polisi setempat tidak terlalu mengetahui kalau ada kehadiran Son Horeg itu. Sorry bentar, ini videonya boleh nggak dihilangkan lagi? Karena cukup membuat trauma ya kita ngelihatnya berkali-kali. Dan juga ini ya mengganggu konsentrasi bener, gitu kasian ya. juga ngelihat mbaknya tuh dia lagi ngelihat handphone sebenarnya. Terus betul. tiba-tiba makanya jadi nggak bisa menghindar kan. Benar. Sebenarnya masih pada proses pembawaan si sound systemnya ini tuh udah dipakein tali dan segala macem ya. Tapi, biar dia nggak goyang-goyang. Cuma masalahnya nggak kelihatan tuh ada pohon ternyata yang nyangkut dan akhirnya jatuh. Walaupun sebenarnya juga cukup disangsikan juga sih dari tingkat keamanan menyatukan sound system itu, speaker-speaker itu. Karena kan itu sebetulnya hanya dililit aja Kak. Jadi memang kayaknya force dari pohon juga nggak sebesar itu, ya kegeser aja sih. Harusnya pakai gitu. Tali tambang ya sekalian. Harusnya dijahit Kak kayaknya gitu. Tempel, damai permanen ya harusnya ya. Terus gimana kondisi korban saat ini Kamira? Dari 2 korban itu memang keduanya kemudian mengalami luka ringan aja nih dari keterangan, tapi salah satunya sempat mendapat 7 jahitan di kepala karena seperti yang bisa dilihat ya, itu menimpa langsung. Identitasnya akan kami pastikan lagi ya. Kalau nggak salah iya deh, dari yang perempuan itu kemudian harus dijahit 7 jahitan. Salah satu korban mendapat luka di kepala dan mendapat 7 jahitan, kata Kapolsek Jembersari Ibtu Sumanto. Tidak diketahui tapi nggak ada geger otak ya? Enggak sih untungnya. Jadi kalau dari keterangan yang terakhir itu dapat 7 jahitan, tapi 7 jahitan sakit dong. Iya sih. Iya panjang sih. Bener sih. Iya kan masih bios lokal juga deh kayaknya. Oke, sebetulnya juga jadinya ingin tahu siapa yang akan bertanggung jawab gitu ya dari kejadian ini, karena memang clearly itu bukan salah korban yang terlalu dekat misalnya dengan mobil atau dengan si Sound Horeg ini. Dan memang juga bukan salahnya juga tidak berada dalam keadaan yang siap gitu, karena memang siapa yang siap juga gitu dengan kejadian tidak seperti ada itu waktu yang tepat untuk berita buruk. Gitu. Iya sih. Nah kalau dari keterangan teman-teman reporter di lapangan itu pihak-pihak yang terkait sudah dipanggil, baik dari tindak pondok pesantren, korban, terus dari pengelola Sound Horeg, juga dari aparat desa setempat gitu untuk bermusyawarah. Jadi sejauh ini sih kayaknya tidak akan ada tuntutan sih ke kepolisian terkait kasus itu, tapi memang pihak-pihak kemudian dipertemukan itu, dijembatani oleh pihak kepolisian, kemudian akan menyerukan damai sepertinya. Kalau dari update terakhir sih gitu. Oke. Karena Bang Sound Horeg di Jawa Timur ini kan beberapa kali kasus ya. Mungkin kalau Edo sama Eza pernah dengar sebelumnya, kita ada battle Sound Horeg yang sempat ramai juga tuh di bahkan media sampai sosial. Yang ada yang di laut juga ya. Ya itu, tapi akhirnya dibantah oleh pihak berwajib setempat yang mengatakan itu bukan di laut tapi di pantai. Ya tetap kan ekosistemnya juga laut ya.
Sabar ya, ya sabar. Banyak baik. harus sabar kalau lagi banyak berita itu. Iya. Nah, Iya. cuman terus itu juga kan sebenarnya menimbulkan kekhawatiran terkait desibel suara yang dihasilkan kan kalau sound horeg bisa sampai 135 desibel ya. Sementara kan kita umumnya itu biasanya di bawah 70 desibel kan yang dianjurkan gitu. Karena kalau di atas 85 desibel lebih dari 8 jam itu berpotensi merusak pendengaran. Makanya itu ditakutkan oleh salah satu lembaga di internasional begitu terkait ekosistem lautnya itu seperti apa kemudian mendengarkan suara yang sangat tinggi dalam waktu rentang jam yang lumayan lama gitu sih. Jadi sebenarnya memang kembali lagi kan sound horeg memang mungkin budaya bagian dari budaya Jawa Timur tapi harus bijaksana lah dalam penggunaannya supaya tidak ada korban-korban serupa. Betul, atau mungkin juga diberikan regulasi yang jelas gitu ya, seperti betul. ya penggunaannya di mana saja misalnya gitu ya, dan juga ada aturan-aturan lainnya biar hal kayak gini juga nggak terjadi. Iya, karena terumbu karang aja kan ditoel kesenangan aja dia stres, apalagi dia denger itu. Ih nggak usah terumbu karang, gua aja ditowel sama orang asing kayak ih sape lu. Noel. Iya, karena aku juga sempat lihat juga tuh ada satu NGO lah ya yang juga berkomentar mengenai sound horeg yang ada di laut gitu ya. Katanya ikan-ikannya bisa stres katanya, menurut gua sih nggak cuman ikan ya. Sampai ke manusia juga stres sih kayaknya. Dolphin kak, kasihan loh itu kupingnya. Tapi kan genuinely asking Kamira, pernah nggak menghadiri sound horeg ini dan kemudian bagaimana dampaknya ke Kamira ketika memang seseru itu kah atau gimana dampaknya sendiri ke Kamira langsung kalau udah pernah? To be honest ya aku malah belum pernah ya. Oh belum. Ada sound horeg itu. Karena memang kalau aku memang pribadi tidak suka suara bising dan aku kan baru punya bayi nih. Jadi bayiku juga aku hindari dari speaker kayak gitu kan karena pendengaran anak kecil itu kan sangat sensitif ya. Makanya sebenarnya kalau ada sound horeg di satu kampung itu yang kasihan sebenarnya mungkin bayi-bayi di situ ya. Karena pendengarannya kan masih sangat sensitif kan. Terus dengan suara yang desibelnya cukup besar itu kemudian pasti akan memicu kekhawatiran terutama pada orang tuanya. Betul, termasuk juga sempat ada video viral tuh yang ibu-ibu dengan keluarganya megangin jendela. Karena jendelanya bergetar gitu, takut pecah gitu. Iya, waktu itu. Tapi aku lupa juga to be exact di daerah mana juga gitu ya. Kita di usia sekarang kita kalau ke festival juga harus pakai earplug kak. Banget kak, biar nggak terlalu pusing ya kak. Iya, biar nggak tidak ramah lagi. Usianya harus dijaga. Kan? Iya betul. Bener. Karena komentar-komentar warga juga, Detikers yang ada di Instagramnya Detikcom pun pada akhirnya juga banyak yang kayak skeptis gitu terhadap sound horegnya sendiri, terlepas daripada sound horeg ini sudah menjadi tradisi ataupun budaya. Tapi jadinya orang masih jadi pada skeptis soal bagaimana manfaatnya speaker yang banyak ditumpuk ini. Lalu seperti apa selama ini masyarakat mendapatkan manfaatnya. Jadinya kayak ya tendensinya negatif semua pada akhirnya gitu. Betul. Baiklah, Mbak Mira, kita habis ini akan beralih ke berita lain juga yang ini juga tidak kalah mencengangkan. Rebutan kamar mandi sampai akhirnya dibunuh salah satunya. Iya, ini ada penghilangan nyawa. Mind blowing. Ya teman-teman jangan sampai kayak gitu ya. Jangan, amit-amit. Ya. Ini gara-gara apa rebut kamar mandinya, Kamira? Oke, mungkin kita dari kronologisnya dulu ya. Jadi pada hari Minggu tengah hari itu sekitar pukul 00.30 tuh polisi setempat mendapat laporan dari warga bahwa ditemukan mayat seorang pemuda begitu di depan kios cuci mobil. Itu sekitar 00.30, kemudian kepolisian mendatangi lokasi tersebut dan mendatangkan tim Inafis juga kemudian memeriksa sejumlah saksi dan CCTV yang ada di sekitar lokasi gitu. Nah, kemudian baru besoknya ada update dari reporter kami jika pelaku kemudian menyerahkan diri. Ini pelakunya itu ternyata kenal dengan korban. Jadi kronologisnya mereka itu sedang minum minuman keras. Ya mungkin meminum minuman kerasnya itu bukan, ya itu terserah gitu ya sebenarnya. Terus sekiranya si pelaku ini hendak ke kamar mandi. Terus kemudian diselonong gitu loh sama korban. Ya sebenarnya bercandaan biasa antar teman. Cuman mungkin pelaku yang di bawah
pengaruh minuman keras ini merasa tersinggung. Kemudian ketika korban keluar dari kamar mandi, itu ditarik kerahnya sama pelaku, kemudian ditusuk bagian perutnya. Kemudian setelah korban sempat terkapar, pelaku kemudian dan sempat berlari, bahkan ada yang bilang pelaku menunjukkan aksinya dan melanjutkan penganiayaannya hingga ada 10 kali tusukan di tubuh korban, yang menyebabkan kemudian korban tewas karena penganiayaan berat itu. Gitu. Nah, memang seperti yang tadi dikatakan bahwa pelaku dan korban pun memang dua-duanya berada di bawah pengaruh alkohol ya. Jadi mungkin tindakannya agak di luar nalar gitu karena memang sedang dalam pengaruh alkohol itu. Dan kemudian ketika setelah kejadian itu pelaku pulang ke rumahnya dan kemudian tidak lama kemudian menyerahkan diri ke kepolisian setempat. Oke. Antara pelaku dengan korban ini hubungannya adalah teman gitu ya, teman akrab gitu ya? Iya, mungkin teman nongkrong gitu kali ya. Jadi mereka memang lagi, itu kan malam minggu kan berarti kan ya. Lagi malam mingguan bareng, mungkin ngobrol bareng, nongkrong bareng, kemudian ada sajian minuman kerasnya juga gitu. Sebenarnya yang salah adalah perbuatannya sih, kenapa sampai sebrutal itu ya. Padahal kan kita anggap kayak receh banget dan itu bercandaan banget. Mungkin ini bisa jadi peringatan untuk kita semua bahwa berada di bawah pengaruh minuman keras itu harus dengan pengawasan yang sangat ketat itu agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya seperti ini. Bagaimana dengan respons, apakah sudah ada keterangan gitu dari pelaku? Kenapa bisa sampai melakukan tindakan tersebut? Apakah memang ada semacam emosi yang tersulut pada akhirnya gara-gara respons dari si korban, atau seperti apa sebenarnya Kak Mira? Apakah udah ada keterangan dari pelaku? Nah, kita pasti memang sangat penasaran sama pemicunya ya, karena kan kayak bercandaan biasa kok bisa sampai sebrutal itu gitu. Nah, kebetulan untuk keterangan pelaku ini masih didalami oleh kepolisian terkait. Tapi sementara mungkin yang bisa diinfo adalah setelah menyerahkan diri itu, polisi selain menahan tersangka juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain pisau sepanjang 30 cm, terus pakaian pelaku dan korban, terus 4 botol arak Bali, serta barang-barang pribadi korban gitu. Jadi, nah dari situ juga kita udah lihat ya kalau senjata pembunuhannya juga ada. Jadi memang si pelaku ini mungkin merasa bersalah atau seperti apa, kemudian dia menyerahkan diri berikut dengan barang-barang bukti yang tadi aku sebutkan. Oke. Dan kenapa ada pisau, tiba-tiba ada pisau ya, lagi nongkrong. Apalagi kalau misalnya ini mereka latar belakang pertemanannya ternyata ya teman nongkrong bareng, kok bisa gitu sampai ya? Ini pasti juga pada akhirnya ketika terlepas dari beliau si pelaku ini di bawah pengaruh alkohol, mestinya sih dia juga punya trauma juga kenapa sampai bisa melakukan itu ke temannya sendiri gitu. Apalagi sebetulnya juga akhirnya korban ini ditemukan juga dalam keadaan atau kondisi yang lukanya juga banyak gitu. Jadi it's not only one time, kayaknya ada dendam lain ya, pribadi atau mungkin ada sesuatu yang belum Dan keduanya masih muda lagi ya. Iya. 25 sama 26, pelaku umur 26, korban umur 25 gitu. Ini baru, karena memang kembali lagi sebenarnya iya sih penasaran seperti Kak Edo bilang, cuman memang masih didalami karena baru juga kan kejadiannya. Pelaku sudah ditahan sih di Polres Malang dan masih didalami keterangannya gitu. Mungkin karena memang trauma juga, jadi keterangannya harus pelan-pelan digali supaya bisa mendapat secara utuh kenapa kemudian motifnya sampai kemudian bisa memicu pembunuhan ini gitu ya. Baik. Nanti kita nantikan informasi terkait pendalaman kasus ini ya dari Detik Jatim, tentunya akan selalu diupdate. Tentu. Kita nantikan bersama. Baik, kalau begitu Mbak Mira terima kasih banyak sudah menyampaikan segala sesuatu yang terjadi. Benar. Jaga mental ya, Jawa Timur Kak Mira ya. Karena berita-berita yang ditulis cukup memberikan tekanan sih untuk mental. Sabar Edo, kalau baca berita sabar Reza. Ya. Benar. Terima kasih sekali lagi Kak Mira. Sehat selalu Mbak Mira. Salam buat teman-teman Detik Jatim. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Dari Jawa Timur kita menuju ke Jakarta. Nggak taunya laporannya gimana kalau dari Jawa? Ternyata masih dari Jakarta sih, tapi mungkin di titik-titik selain Jakarta juga. Baiklah, kita akan menyapa kembali ada Ibda Syahara. Selamat sore. Wah, ternyata. Halo, selamat sore Edo dan juga Eza. Ibda Syarah, aku mau nanya, apakah di lokasi Ibda Syarah saat ini mendung? Karena kita dari studio nih kedengaran ada geluduk-geluduk kayaknya.
Bukan Iya, menduduk udah kan, ini mendung dari tadi sini. sempat hujan, udah mulai pakai jas hujan, ternyata Oh. ini terang lagi. Oh, ngeprank. Oh. Disuruh naik dulu. Oke. Moody, namanya juga lagi Gemini season. Aku gak ikut-ikut. Iya, Gemini season pasti moody langitnya juga. Iya lagi. Iya kan? Kayak Ibda Syahra pasti udah lebih paham lah soal itu ya. Baiklah kalau gitu silakan dengan laporannya. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore. Detikers dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Yang benar dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya pada sore hari ini terpantau ramai namun masih terbilang lancar dari berbagai arahnya. Namun diperkirakan di kawasan ini akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Kemudian detikers untuk arus lalu lintas dari arah Kramat Jati yang hendak menuju ke arah Cilangkap pada sore hari ini juga terpantau masih kondusif lancar. Namun kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati serta berwaspada. Mengingat untuk di jalan arah Cilangkap memang sedikit terdapat proyek pembangunan di mana memang sedikit memakan ruas jalan di sekitaran kawasan tersebut. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah tol Jagorawi yang hendak menuju ke arah Pondok Gede pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Ketersediaan menjelang traffic light namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berada pada lajur Anda dengan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menerobos pada jalur busway. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sementara detikers untuk arus lalu lintas dari arah Cilangkap yang hendak menuju ke arah Kramat Jati ataupun yang hendak menuju ke arah Pondok Gede pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Ketersediaan menjelang traffic light dengan antrian sepanjang 100 meter ke belakang, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Meskipun demikian kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati serta berwaspada. Mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Dan juga di Tikers, kami dari pihak kepolisian tak henti-hentinya menghimbau kepada Anda para pengendara mengingat kondisi curah hujan yang kurang menentu pada saat ini agar selalu berjaga-jaga dengan membawa jas hujan namun dengan tidak bermodalkan ponco demi keselamatan diri Anda pribadi. Dan di Tikers bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 14969 ataupun Desma Center di 9119. Pelanggaran kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, eksekutif dan salam presisi. Demikian Ibda Syahra melaporkan kembali bersama dengan Edo dan juga Eza di studio, silakan. Terima kasih Ibda Syahra atas laporannya sore hari ini. Ternyata hujannya enggak Jadi. Terima kasih. Dan ternyata juga belum Gemini. Dan ternyata Masih juga belum Taurus. Gemini season, masih Taurus. Baiklah kalau gitu selamat bertugas kembali Ibda Syahra dan salam presisi. Kurang presisi. Ya, belum ngomong tuh di Indonesia. Kak harusnya tadi brandingannya kayak Eza dari mana baru siaran lagi gitu. Aku habis daftar kuliah. Kota-kota apa yang selalu permisi? Kita break dulu ya Detikers. Habis ini kita akan bertemu dengan seorang profesor yang akan ngomongin soal COVID lagi. Aduh jangan sampai dong. Apa yang terjadi di dunia ini apa semua orang lagi nonton Lady Gaga di Singapura. Iya lagi. Aduh takut. Oleh-olehnya boleh coklat aja nggak ya? Benar, gak usah bawa virus ke sini Nah, ya. itu dia. Habis ini kita akan obrolin di editorial reviewnya Detik Sore. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hai, we're back. Habis ngemil apa akhirnya? Aduh enak banget Lu lagi pengen tahu beli soles baksonya. Udah gitu tahu bakso tuh kalau ada si kuning-kuningnya itu, alias si minyaknya itu, dan minyaknya itu kuningnya tuh kuning kayak kuning bumbu, kuning rempah, itu must be enak. Iya. Sebuah garansi.
Sebuah garansi. Iya. Gue lagi menimbang-nimbang apakah pulang Berat. dari sini. Itu juga udah. Karena kan kita baru pulang Baru ya. pulang wisata ya. Langsung kita nimbang. Oh, oke. Kita udah mulai lagi nih. Kita makan siang beras porang aja. Tapi gue beli risoles yang di depan, yang isinya mayones 2 kilogram. Iya, Ih, ada enak nggak ya banget lagi. produk yang membuat kita bisa tetap makan banyak tapi nggak naik berat badan, tapi nggak olahraga? Sulit ya. Atau ya udah makanya lalapan aja, lalapan. Lalapan nggak bisa makan banyak, pasti bosen. Ya tadi kan nggak ada di syaratnya. Banyak kan? Tambah syarat ya tiba-tiba ya. Iya dong. Emang kita mau ngapain ya? Kita mau bacain garis tangan. Apakah tahun ini aku bisa umroh lagi? Wah, ingin umroh. Itu udah pernah umroh? Enggak ada yang udah lama. Kapan? 2023 sih. Lama. 2023. It was 2 years ago. Tapi ini ya ada, sebenarnya ini bukan kabar umroh sih, kabar haji. Ya kan, karena memang juga sudah mendekati haji season gitu. Memasuki gelombang kedua fase kedatangan jemaah haji dari Indonesia juga. Sebagai salah satu negara dengan penyumbang jemaah haji paling banyak gitu ya. Jadi ini udah dimulai dari tanggal 17 Mei kemarin dan akan berlangsung sampai 31 Mei mendatang gitu ya. Dan katanya cuaca di Saudi Arabia ini, di Mekah especially yang juga jadi salah satu destinasi ya, di Mekah dan Madinah misalnya ya, itu juga masuk ke dalam kategori musim panas ekstrim. Dan bisa menembus lebih dari 45 derajat Celcius. Tadi Menurut aku lihat gua sih panas banget. story dari Mas Ajat yang menjadi reporter kita di sana juga, yang jadi petugas haji di sana. Mana ya? Dari story-nya tuh beliau nge-share hari ini di Madinah berapa derajat suhunya, dan 43 derajat. 43 tuh kayak kita masak telur bisa sih. Mateng. Suhu tubuh tuh udah ke step sih Kak. 39 aja. Kejang ya. Iya. Ya nggak sih. Bahkan ini di beritanya adalah lebih dari 45 derajat Celcius. Jadi dianjurkan untuk tidak memaksakan diri. Humidity-nya cuma 9%. Anginnya 27 km per jam. Iya. Tapi ya tetap aja panas ya. Dan tentunya juga kalau melaksanakan ibadah haji juga kan banyak melibatkan aktivitas fisik gitu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sebetulnya juga saking banyaknya gitu ya yang bercita-cita untuk melaksanakan ibadah haji juga akhirnya sudah daftar. Gak cuman ada yang dari mending 5 tahun tuh kayaknya udah indah banget deh gitu ya. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Sehingga juga memang kebanyakan dari jemaah haji yang berangkat juga usianya juga sudah sangat lumayan. lanjut usia ya. Iya, ada yang masuk ke dalam kategori lanjut usia gitu. Jadi Eza kemarin waktu ke sana panasnya gimana? 39-38an. Masih gitu. bisa tertahan kan? Masih bisa tertahankan, alhamdulillah. Walaupun sebenarnya salah satu yang magical adalah, walaupun ini tuh antara magical dan memang juga perpaduan antara teknologi. Jadi lantai Masjidil Haram itu dingin banget Kak. Jadi adem, dan abis gitu air zam-zamnya tuh ada di setiap spot gitu. Dan emang ada kan dibikin kayak apa ya, dispenser gitu. Ada dispenser air zam-zam yang dingin. Jadi air zam-zamnya suhunya dingin gitu. Dan ya ini juga sebetulnya yang dijadikan salah satu rencana lah ya gitu ya, sama pemerintahan dari Arab Saudi juga yang sudah siap untuk mengeksplorasi teknologi-teknologi canggih lainnya juga untuk bisa mendinginkan suhu-suhu di tempat-tempat suci gitu. Jadi ada beberapa plan gitu ya yang akan dilakukan juga. Salah satunya adalah cloud seeding atau program penyemaian awan
Jadi melakukan hujan buatan di tempat-tempat suci ini untuk ya akhirnya jadi apa ya? Turun suhunya. Iya, turun suhunya gitu untuk merekayasa iklim Cuaca. atau cuaca gitu. Dan tentunya juga biar memperkuat apa ya? Untuk memerangi penggurunan atau desertifikasi dan kelangkaan air juga gitu. Jadi biar airnya banyak, datangkan Mhm. hujan Betul. sekaligus menurunkan suhu yang sudah cukup tinggi ya. Betul. Dan tentunya juga semoga dilancarkan ya gitu. Pasti Amin. nggak lama lagi banyak nih ngelihat yang mengantarkan orang tuanya gitu ya, atau neneknya atau kakeknya gitu. Semoga lancar-lancar ibadahnya. Semoga bisa kembali juga dengan selamat, sehat sentosa, tidak kurang Amin. suatu apapun gitu ya, dan bisa accomplish gitu, melaksanakan salah satu perintah Ibadah agama. rukun Islamnya ya. Betul, Yang ke? 5. 5. Mm-mm. Eza udah daftar haji? Ih, mau banget tapi katanya Boko nanti aja. Bareng. Bareng sama Mas Yansa. Waduh. Tapi ini miris juga, ternyata masih ada aja oknum-oknum yang memanfaatkan momentum ini untuk melakukan Iya. penipuan gitu. Ternyata ada nih yang ditangkap sama polisi Arab Saudi di Ih. Madinah terkait penipuan haji. Detikers, ada 4 orang yang sudah diamankan. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Ambari mengungkapkan bahwa ini inisial namanya adalah HAA, AA, IZS, dan JST. Mhm. Dan ketika ditanya lebih lanjut, Yusron mengaku belum mendapatkan informasi lebih detail mengenai bagaimana keempat orang ini melakukan penipuan. Yang pasti tim pelindungan jamaah KJRI Jeddah Baru akan menemuinya pada kemarin ya, ternyata kemarin hari Minggu. Sebelumnya kantor berita Saudi melaporkan ada 4 WNI yang sudah diamankan ketika menawarkan layanan haji palsu ini. Mereka mengaku menyediakan penyembelihan hewan kurban haji dengan imbalan uang. Jadi sudah ditindak secara hukum. Nah, kita nantikan seperti apa penyelesaian kasusnya. Yang pasti ini sudah dirujuk ke Kejaksaan Umum untuk diadili lebih lanjut. Nah kan, hati-hati lagi. Mana ini berarti melibatkan 2 kriminal yang tindak kriminal yang melibatkan 2 negara berarti, dan pasti hukumannya beyond deh. Ya, disitulah diplomasi bekerja ya. Ya Disitulah lagian orang lagi beribadah juga masih kepikiran untuk melakukan tindak kriminal tuh udah aneh deh pokoknya. Beyond ya. Beyond. Semoga tidak Nggak terjadi ada lagi juga ya. ngeri-ngerinya. Sumpah ya, gak ada ngeri-ngerinya. Orang mana yang Ibadah loh. lagi ibadah, terus biasanya yang juga beribadah juga usianya udah lanjut juga. Sama kayak orang-orang yang korupsi di rumah ibadah juga. Gak ada ngeri-ngerinya gue lihat. Iya juga ya. Atau yang ngambil itu kotak amal. Dia yang nipu Di rumah ibadah. di rumah ibadah dengan membuat kris palsu. Keris. Kok gini? Kris yang saat ini sedang dicecar sama Amerika Serikat. Udahlah, kita tetap jalani itu, kita Betul. bayar-bayar. Kris katanya sudah melampaui 1 miliar transaksi karena Banyak lah pokoknya. sudah yang Karena terdaftar. banyak tukang cilok yang menyediakan pembayaran lewat Kak, kris. aku lupa tapi aku baca harusnya sih Bayangkan dari Anda beli cilok 10 kali sehari dikali Kak. 1000 orang, jadi berapa transaksi tuh? ke toilet umum aja Pakai kris. yang bayarnya Rp2.000 itu juga udah pakai kris Iya, sekarang. Oh, pengamen juga. Oh, Tadi ya aku udah, baru biarin. beli Canva pakai kris. Account Canva. Beli cemilan Salatiga pakai kris. Nah, apa namanya, merchant yang terdaftar dan memiliki kris itu totalnya ada 38 juta merchant. Banyak. Thank you. 2,5 bukan sih? Bukan ya? Belum tahu. Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Itu berbarengan sama PPN 12% yang juga nggak jadi. Oh. Lagi oh, pula iya. pajak itu dikenakannya ke merchant, Mm-mm. bukan ke yang melakukan Pembeli. ini. Betul. Dan juga ada batas minimal transaksi juga ya. Yes. Gitu Kak. Ya, kasihan Kak jualan cilok Iya. 7.000 Enggak lah. perak. Masih Tapi 1.000 terkalkulasi dengan baik. sehari.
Kapan terakhir bayar dikasih kembalian permen? Belum pernah. Kalau dikasih kembalian permen mau nggak? Aku Atau besoknya pernah beli pakai permen. Aku sebut dia gagah dan pemberani. Enggak, kayak aku kan sebagai people pleaser ya. Oh iya nggak apa-apa. Susah untuk menuntut ya. Mau didonasikan boleh. Sekalian pulsanya kakak boleh. Boleh semua. Gue pengen deh punya ini minimarket yang didatangi sama Eiza. Tebus Semuanya murahnya kak, iya. Jadi gue akan buat CCTV ketika gue ngeliat oh ada Eiza datang, tawarin semua dia akan bilang boleh. Habiskan uangnya di kasir doang. Padahal cuman beli galon. Iya. Mau KPR-nya kak boleh. Lah tiba-tiba beli enggak kan paket tour. Ini masuk Lokananta yang beli ke galerinya itu juga kan pakai kris juga. Pakai kris juga, iya. Sekarang bahkan semua museum atau area apa tuh namanya wisata gitu ya, ya pre-book tiketnya. Iya, jadi semuanya udah online juga, bener. tinggal Dan datang dibatasi aja. lagi kan, enak kan? Betul. Apa? Oh. Apa? Ada yang sampai sekarang pembayarannya belum pakai kris. Beli kris harus cash, tapi beli yang lain harus kris. Aku semakin ngantuk ya di sore ini. Aku semakin ngantuk jujur. Ini mana berita satunya lagi juga bikin keki juga. Viral warga jarah mie instan dari truk yang kecelakaan di Sumatera Selatan. Karena kita udah disuruh break, jadi kita break aja, nggak usah jadi beritanya. Abis ini kita akan bertemu dengan Profesor Uyung ya teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Live dari Studio Tendean, kita mendengarkan suara hujan. ASMR. Kedengeran? Enggak apa-apa. Hujan gede banget. Pas jam segini lagi hujannya ya. Hati-hati buat Mana ngantuk lagi. Iya, hati-hati buat detikers yang punya micro sleep dan juga micro managing. Enggak boleh ya, micro managing ya. Ya. Sama-sama berbahaya dengan microsleep itu. Betul. Kenapa microsleep? Ketiduran pas Temen hujan. gue ada yang suka ketiduran pas nyetir. Oh, bahaya itu kayaknya kan? nggak cuma pas hujan aja. Iya, maksudnya hujan kan jadi bikin ngantuk ya. Oh, karena dia ini ya menenangkan gitu. Oke, kalau hujan segini, gue mah deg-degan. Takut Gimana kesamber ini kita geledek ya. pulangnya? Tapi yang lebih menegangkan adalah ketika kasus COVID-19 ternyata masih ada. Betul, dan dikabarkan sebetulnya juga udah ditemukan di beberapa negara yang gak jauh dari Indonesia. Apalagi gue tadi baru cerita, ini lagi banyak nih teman-teman gue yang pada ke Singapura juga, lagi nonton Lady Gaga for the rest of the week. Dan gitu gak cuma kan. teman-temannya Iza, karena Lady Gaga kan konser di Singapura. Asia tuh cuma di Singapura kalau Iya. nggak salah. Seluruh dunia lagi ke Singapura. Betul, itu dia berkumpul di sana. Apalagi sebetulnya, nah kita konfirmasi apakah sebenarnya Singapura juga ada temuan-temuan yang kita harus waspadai gitu ya. Oleh karena itu kita berjumpa dengan Profesor Uyung. Iya, informan ulung kita, yaitu Mas Mas Uyung di sini dari Detik Detik Health. Health. Selamat sore Mas Uyung. Selamat sore. Mas Uyung, emang COVID-19 masih ada ya? Ya, kapan hilang kan? Iya benar Masih sih, ada. udah pandemi, udah jadi memang endemik masih ya. ada. Jadi apa namanya? Ketika dibilang statusnya endemik itu artinya ya memang ada di situ gitu loh. Apa namanya? Endemik itu bukan artinya hilang, justru endemik itu artinya ada di situ. Dia akan selalu ada di situ. Dia akan ada selalu di situ. Dia akan selalu ada di situ. Sulit untuk dihapus, bumi hanguskan gitu ya. Kayak nol gitu nggak sulit ya. Sepertinya memang dari awal tidak ada goal untuk mengeliminasi Gitu. bener-bener hilang kayak gitu. Mengingat apa namanya ya. Obatnya soalnya cuma buat
menjaga daya tahan tubuh doang ya gitu ya. Penyakit-penyakit yang menyerang saluran pernapasan seperti flu gitu tuh relatif gampang banget nularnya. Jadi kayaknya memang goalnya bukan menghilangkan, mengeradikasi sama sekali, tapi mengontrol biar nggak seperti waktu pandemi outbreak di mana-mana kayak gitu kan. Dengan memperkuat daya tahan tubuh maksudnya. Kemarin daya tahan tubuh, terus kemudian ya surveillance juga kalau misalnya memang kasusnya lagi tinggi, terus riset obat baru pastinya juga dilakukan kan, vaksin-vaksin kayak gitu diupdate karena virusnya juga kan bermutasi menjadi lebih lebih pinter gitulah, lebih pinter. Nah vaksinnya juga dibikin yang lebih update gitu. Apa aja temuannya di negara-negara Asia ini selama 30 yang lagi rame sekarang itu kan di Singapura. Nah di Singapura itu ada peningkatan kira-kira 28% gitu kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek lagi di Detik Health di akhir April dan awal Mei. Jadi baru-baru ini ada peningkatan kayak gitu. Dan nggak cuma jumlah kasusnya, tapi juga angka yang sampai dirawat di rumah sakit itu juga mengalami peningkatan akhir-akhir ini. Nah kebetulan juga di beberapa negara yang lain juga mengalami hal yang sama, di Hong Kong, Thailand, mana lagi ya lupa pokoknya di Asia lah, di Asia itu ada beberapa negara yang mengalami kondisi serupa. Jadi ya akhirnya jadi perhatian. Yang paling banyak memang dari Singapura. Kebetulan yang banyak memberitakan itu Singapura, makanya yang banyak terekspos Singapura. Tapi kayaknya Cina juga mengalami hal yang sama gitu. Kenapa di Singapura dan katakanlah Hong Kong juga yang melonjak ini terjadi pelonjakan, sementara di Indonesia enggak, Mas? Apa hipotesis sementara? Kalau secara umum peningkatan kasusnya yang saat ini itu sih diyakini sih, beberapa pakar di Singapura itu meyakini itu kaitannya dengan imunitas kelompok yang menurun. Jadi kan ada fase kan ketika kita sudah berhasil membentuk herd immunity, zaman lagi digencar-gencarnya vaksin itu terbentuk, jadi kekebalan kelompok itu terbentuk. Nah setelah itu kan orang udah nggak kepikiran ya untuk booster yang dulunya belum vaksin juga mau vaksin lagi juga. Emang kalau kita sekarang mau vaksin kemana sih kan juga nggak kepikiran kan mau di mana kayak gitu. Nah itu ada fase imunitas secara kelompok itu menurun. Jadi infeksinya meningkat. Dan di atas segala-galanya peningkatan kasus itu terjadi ketika pemeriksaan juga meningkat. Jadi kalau misalnya nggak meningkat juga nggak kalau misalnya nggak diperiksa ya nggak akan tercatat kasusnya gitu kan. Jadi ketika kasusnya tinggi itu satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa surveillance-nya jalan gitu kan. Kalau yang di Indonesia sendiri terlepas apakah ada pencatatan kasus atau pemeriksaan, tapi ada nggak mungkin keterangan dari Kemenkes, ada seperti peningkatan dari laporan-laporan gejala COVID gitu, ada nggak Mas? Kewaspadaan secara khusus sih nggak ada ya, karena di Singapura sendiri juga ditegaskan bahwa tidak ada bukti bahwa peningkatan kasus yang saat ini itu berkaitan dengan varian yang lebih ganas atau gimana. Ya sama aja kayak yang selama ini ada, cuman kebetulan pas banyak aja. Jadi kewaspadaan secara khusus sih sepertinya nggak ada. Untuk orang yang sehat, untuk orang yang apalagi yang sudah vaksin kayak gitu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan sih. Ya kalau misalnya sakit ya seperti pada umumnya sih, kalau misalnya sakit ya istirahat, memproteksi diri supaya nggak menularkan ke yang lain gitu. Kalau yang di Singapura ini mereka melonjak kasusnya, kemudian untuk angka mortality-nya apakah juga mengkhawatirkan atau kita nggak ada gimana? data soal itu, tapi ya kalau yang masuk rumah sakit itu ada peningkatan 30% atau berapa kayak gitu. Tapi itu tadi ada pernyataan dari Kementerian Kesehatannya sana bahwa tidak ada bukti bahwa kalau mau dibilang ini gelombang, itu nggak ada bukti bahwa gelombang ini lebih parah dari sebelumnya. Terhadap jumlah angka ininya. Mortality ada deh, kemarin aku sempat baca berapa, tapi ya masih sama aja sih, nggak ada yang kalau varian Delta waktu gelombang varian Delta itu kan ini banget kan mortality rate-nya memang ada lonjakan juga. Dan ngomongin soal varian COVID baru, berarti ini bisa dibilang juga adalah varian COVID yang baru ya, gitu. 2/3 kasus yang saat ini itu tuh berkaitan dengan subvarian yang disebut JF7 JF7 sama satu lagi apa aku lupa, tapi itu masih
masih kelompoknya Omikron, jadi varian terakhir yang kita kenal itu Omikron. Nah, ini masih kerabatnya, masih dekat kekerabatannya dengan Omikron. Kalau nggak salah Omikron tuh yang memang nggak terlalu banyak simptomnya gitu ya, yang nggak sampai, nggak sampai dalam hilang. pemahaman awam kita mengenalnya paling jinak gitu kan. Maksudnya setelah Delta kemudian muncul Omikron. Nah, Omikron itu sudah yang walaupun gue pas kena Omikron juga tetap nggak mau kena gitu, karena sakit juga. Tetap pusing kepala, demam, batuk gitu. Tapi tidak merasakan sesak napas. Lebih parah lagi di Delta. Oh, I see. Ya, waktu itu kan yang paling banyak keluhan gejala yang severe itu kan yang pas Delta. Sampai sampai butuh oksigen segala macam. Mas Wing sempat kena nggak ya Delta? Dibilangin aku masih virgin. Udah nyoba-nyoba juga tetap nggak dihinggapin. Jangan dong, jangan sampai ya. Jadi pernah ada masanya waktu kayaknya waktu Delta deh, satu rumah itu kena semua. Nah, semuanya kan dites. Aku negatif sendiri. Nah, selang sampai PCR berapa hari itu kan PCR. Sampai berapa hari itu kan tes ulang kan. Masih negatif. Sampai tes lagi ketika yang lain sudah negatif, aku juga masih negatif. Ada dua kemungkinan sih. Yang pertama, aku memang tidak ketularan saking saktinya gitu, mungkin ada ilmu kebal atau apa kayak gitu. Yang kedua, sebenarnya ketularan, cuman viral load-nya rendah, jadi tidak terdeteksi. Yang ketiga, tapi nggak mungkin sih alatnya rusak atau gimana gitu. Masa pas aku terus. Atau emang simply nggak ketularan aja. Iya, gitu. atau imunnya bagus banget gitu kali Mas. Ya, mungkin aku sangat ketat gitu, maksudnya protokol kesehatan itu dijalankan. Iya nggak Mas? Ya kalau menjalankan iya. Takut dijudge. Kalaupun misalnya di rumah ada yang sakit, bukan COVID pun kan pasti juga melakukan sesuatu biar nggak ketularan kan. Entah apa-apanya dipisahkan atau apa kayak gitu. Tapi udah ada nggak tahu travel warning kah atau mungkin juga sesuatu lah yang dilakukan sama Kemenkes gitu? Sejauh ini nggak ada, dan dari Singapuranya sendiri juga sepertinya nggak ada pembatasan itu kan. Dari pembatasan COVID waktu itu kan terakhir tahun 2023an kan. Nah, sejak itu juga belum ada yang pengetatan yang signifikan. Gejalanya juga ringan ya soalnya. Yang dirasakan di Singapura katanya cuma flu biasa aja. Ya karena masih terkait dengan varian Omikron kan ya, mestinya begitu-gitu juga kan. Masih nggak seperti yang waktu Delta. Ini ada kaitannya nggak? Ini ada kaitannya nggak dengan pada saat itu sempat ramai bukan barbecue yang waktu traveling ke Jepang. Itu tapi emang COVID. Nah, tapi kan katanya ada flu sesuatu gitu. Itu kan cukup ya beberapa waktu yang lalu gitu, Mas. Apakah sebetulnya itu juga varian COVID yang sejauh ini nggak ada yang mengaitkan ke situ sih. Nggak ada ya? Oke. Apakah diam-diam ada? Ya kita belum tahu, tapi sejauh ini sih kita belum menemukan ada yang mengaitkan ke situ. Kalau soal ketahanan kelompoknya itu mereka mulai berkurang gitu, apakah ada hubungannya dengan mereka lebih duluan dapat vaksin daripada kita sehingga mereka yang lebih duluan menurun tuh? Jadi expired gitu ya? Expirednya tuh lebih cepat. Si vaksinnya. Bisa jadi, cuman kan memang idealnya itu ada booster. Kan kita juga sudah sempat beberapa kali disuruh booster gitu kan. Betul. Sepertinya sih memang akan terus-menerus seperti vaksin influenza, kan ada boosternya setiap tahun segala macam kayak itu. Sepertinya sih akan seperti itu. Nah, tapi kan makin kesini orang nggak nganggap itu sebagai sesuatu yang harus banget kayak gitu. Ya kalau misalnya ada duit ya syukur. Nggak gratis juga kan kalau sekarang kan. Benar. Berapa sih harga vaksin? Aduh, aku lupa sih berapa. Tapi bayar yang pasti. Mau berapapun juga. Kalau vaksin kayaknya enggak ya. Enggak ya. Oke. Nah, termasuk juga ya kita adalah salah satu negara yang cukup agak telat lah bisa dikatakan juga pada saat ya awareness-nya gitu soal si COVID ini gitu. Nah, sampai sekarang juga kan kita juga belum ada apa-apa. Apakah harus khawatir atau kita menuntut sesuatu? Situasinya sih agak berbeda ya, karena pada waktu itu kan penyakit bener-bener baru gitu. Kita mau meremehkan, wong kita belum tahu barangnya seperti apa kan. Ya kalau memang remeh, kalau ternyata enggak kan itu kita agak cerobohnya memang di situ. Nah kalau yang sekarang itu kan memang sudah dipastikan apa yang yang terjadi seperti apa, itu kan lebih jelas gitu loh. Jadi kalaupun ada yang bilang nggak serius waktu itu gitu ya memang ada dasarnya, nggak yang
kalau waktu itu kan menghindari mungkin dipikirnya untuk menghindari kepanikan segala macam kayak gitu. Kalau sekarang sih kayaknya enggak ya. Mas Suyung masih menjalankan protokol kesehatan nggak, kayak tempat umum pakai masker? Kalau di pakai hand angkutan sanitizer? Di angkutan umum sih aku selalu pakai masker ya, takutnya ketiduran terus mangap gitu. Sama banget Takut lagi. jadi ini ya konten netizen ya. Iya, bahan kasihan orang. Viral. Iya, iya, iya. Kayak pakai hand sanitizer gitu-gitu atau sebelum Hand sanitizer. Udah jarang nyucinya kita Pak harus yang 1 menit apa 2 menit gitu yang Iya, semuanya. sambil Kalau nyanyi aku itu personal ya, kalau di situ ada wastafel terus apa namanya air mengalir, mendingan aku itu sih daripada Oh. itu. Karena alkohol itu kan kering ya, maksudnya kadang-kadang kering. Iya. Atau justru Terus sebenarnya ada yang kalau mau berasa juga lagi. Nah, kalau mau makan malah ada wangi alkoholnya atau Iya. rasa-rasa malah jadi ram raisin kurang nih oke. gitu. mending kalau misalnya kayak krem brulee mau makan nasi timbel nggak nyambung kita gitu. Jadi nggak perlu khawatir nih ya dengan peningkatan Sejauh ini sih nggak ada imbauan untuk kewaspadaan secara khusus gitu. Ya pada umumnya lah, bukan COVID juga kan kita juga Jaga kebersihan rentan aja ya. terhadap TB juga, kita juga Iya. perlu waspada. Terus kemudian ya musimnya cuaca seperti ini, flu gampang banget menular. Oke. Oh iya benar. Ketika kita berusaha melindungi diri dari flu, kita juga sudah melindungi diri dari COVID juga pada dasarnya gitu kan. Karena penularannya sama, terus kemudian preventifnya juga sama gitu. Oh, kayaknya satu deh hal yang kita jadinya mungkin jadi berkurang lagi atau nggak dilakukan sama sekali bahkan setelah pandemi ini berakhir, yaitu adalah dulu tuh kita jemur. Oh berjemur. Berjemur. Iya aku sih berjemur terus kan aku jalan pagi. Oh keren. Itu juga kan salah satu Salah satu ya Upaya. salah satu langkah upaya untuk hidup sehat. preventif. Adanya di situ kayak Maksudnya nggak masih spesifik untuk spesifik gitu. menghindari virus. menghindari virus doang, tapi ya memang butuh berjemur kan. Iya, betul. Vitamin D. Pembentukan vitamin D itu kan juga dibantu dengan sinar ultraviolet gitu. Betul. Oke, baiklah. Ya udah, jangan sampai ada yang panik buying ya gara-gara informasi ini ya. Betul. Nanti harga masker jadinya naik lagi. Masker bengkoang. Nih udah murah nih harga masker sekarang nih marketplace, jangan dibikin naik lagi. Iya, Jangan. benar. Dan tentunya sebenarnya jadinya balik lagi ke masing-masing sih untuk tetap jaga kesehatan gitu ya. Kayak tips-tips yang kayak misalnya berjemur gitu kan. Terus juga ngecek vitamin intake-nya, makanan yang bergizinya, cuci tangan dan segala macamnya tuh abai aja gitu loh. Karena udah ngerasa kayak udah lewat pandeminya, so we don't have to do it again. Gitu. Itu adalah momentum yang kemarin itu, justru disitulah kita harus tetap konsisten ya. Tuh. Sehat. Gitu, sehat harus ya kan. Ya udah, Terima kasih Mas Uyung informasinya. Terima kasih. Satu lagi yang lupa itu kan kalau Apa tuh? dulu dibungkus kan. Oh iya benar. Mikrofon itu kan Oh dibungkus. iya. Guys, ini harus pakai bungkus ya sekarang ya. Tetap ya, jangan Terlena. Mas Insan. Mas Insan, jangan lupa ini nanti Sebut. di cover ya. Kasih saringan. Iya. Kasih saringan. Jari Naruto dong. Ya udah, nanti abis ini kita balik lagi akan nyanyi-nyanyi. Yeay, akan ada Citra Skolastika yang akan ngobrol bareng sama kita di sini karena Citra baru saja mengeluarkan single baru yang berhubungan dengan Yogyakarta ya. Habis ini tentunya masih di Detik Nggak Sore. jadi aku yang nyanyi. Hah? Gak cuma ore-ore, gak mas. Oh mau nyanyi sekarang Jogja. Hore-hore. Kalau tadi kayaknya belum dapat hore-horenya ya. Hari ini serius semua. Finally. Walaupun lagu Baru yang ini. akan kita obrolin dengan bintang tamu yang satu ini adalah sesuatu yang gak hore-hore sebenarnya. Karena Kalau ada haru-haru. sendu-sendunya ya. Nah, bikin kangen pulang walaupun Benar. kampung halamannya berbeda. Kita berdua aja udah beda banget nih kampung halamannya ya, rumahnya udah berbeda. Tapi vibe rindunya Ya. gitu kan ya. Itu terasa deh kalau Detikers juga dengerin single terbaru dari satu musisi yang mau ajak kita ngobrol ini. Langsung Mau saja. kita ajak ngobrol ini. Citra Skolastika without further ado. Welcome to Detik Sore Citra. Thank you for having me. How are you? Good, thank you. Aku baru pertama kali ketemu Kak Citra in person. Oke. Iya. Iya. Entit ya.
petit gitu, Aku cute kira kita gitu. udah beberapa kali ketemu gitu. Masa sih? Ya, muka kita agak pasaran. Nah itu dia. Kayaknya sama aja pabriknya ya. Hai. Halo. Halo. Baru saja merilis lagu di bulan Maret lalu sebetulnya juga. Iya, ya. Maret ya? Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Dan sekarang lagi sibuk jalan-jalan jadinya. Ya benar sih, Jalan-jalan habis jalan-jalan, promo, habis liburan. Ini adalah single yang cukup lama setelah nggak ngeluarin single ya. Benar banget. Berapa lama intervalnya dari yang single terakhir sebelum yang Tilik Jogja? Sebenarnya kalau yang benar-benar memproduksi dan merilis untuk lagu yang sendiri, sebenarnya ini memang udah cukup lama, mungkin sekitar 6-7 tahun. Really? Iya, tapi kalau untuk beberapa project panggilan, project karya, sebenarnya lagu terakhir aku itu adalah untuk soundtrack film Layangan Putus the Movie ya? Iya, The Movie, benar. Dan itu adalah project tiba-tiba, dan menurut aku itu ya itu berkat tiba-tiba. Jadi sebenarnya kalau untuk lagu yang terbaru ini benar-benar yang kayak dimasak dengan sangat baru. Itu 6-7 tahun. So it's gonna be an album nanti di lagu untuk Tilik Jogja ini. Aku berharap banget ya. Hey, biar mengobati rindu gitu loh. Beneran cukup buat yang lama memang menantikan gitu ya karya-karya terbaru dari Kak Citra juga gitu. Betul. Dan karya-karyanya Citra tuh beliau selalu dengan suaranya yang soulful tapi evolve gitu. Dan di lagu yang baru ini apa sesuatu yang baru yang ingin ditunjukkan sama seorang Citra Scholastika? Yang baru sebenarnya suaranya sama aja ya. Secara musikalitas mungkin lebih ke vibe-nya mungkin ya. Karena ini adalah lagu kedua yang akhirnya mungkin dirilis dengan cukup dengan cukup serius gitu, dengan cukup matang proses promonya dan lain-lain. Jadi lagu ini ceritanya sangat personal, ditulis dengan sangat betul sekali, penuh keharuan. Oh ya? Karena ini seperti menilik kembali perjalanan aku selama 15 tahun, karirku dimulai, yang tadinya mungkin menyanyi bukanlah cita-cita aku, sampai akhirnya ini menjadi sebuah mimpi yang sangat besar sekali ketika aku merasa perlu mengindahkan berkat Tuhan gitu. Dan ya aku lebih lebih ballad, lebih sentimental, mungkin, mungkin lebih mature mungkin ya, karena tanpa lagu ini pun proses aku bernyanyi, suara aku juga banyak mungkin ya perubahan. Ada yang bilang kayak, oh ternyata kalau dulu tuh Citra sengau banget, centil banget gitu. Kalau sekarang tuh kayak lebih kalem ya gitu. Sekarang kita dengarnya kayak, apakah ini Norah Jones? Gitu ya? Aduh, tapi emang apakah dari ini kan perjalanan bermusik seseorang, apalagi sebetulnya juga Kak Citra juga terlibat dalam penulisan lagunya, so it's not lagu orang lain yang dikasih gitu kan ya. Pasti ada sisi aku yang ditaruh di situ gitu. Nah, apa yang berubah gitu yang akhirnya sekarang bikin lagunya jadi lebih sentimental lagi, lebih lebih anggunli gitu misalnya, lebih kalem. Sebenarnya ini juga jadi alasan yang besar sekali, karena di awal karir aku itu kan aku ada di sebuah manajemen yang besar, di mana proyek-proyek lagu yang hadir adalah proyek-proyek panggilan gitu. Jadi kayak Citra bisa nyanyi lagu buat film, buat iklan, buat jingle atau apapun itu yang mungkin mereka nggak terlalu consider dengan ini kayak cocok deh buat Citra gitu. Jadi lebih ke Citra bisa nyocokin nggak gitu. Dan itu menjadi sebuah kesulitan yang besar sekali buat benang musik di lagu-lagu aku, karena pada akhirnya ketika orang play album-album lama aku, mereka akan melihat betapa variatif sekali ya musiknya gitu. Dan mungkin kalau ditanya Citra itu penyanyi yang seperti apa ya, ya mungkin mereka hanya akan bilang oh yang nyanyi lagu ini gitu. Sedangkan mungkin di awal karir lagu itu sudah diberikan gitu, yang tinggal aku nyanyikan. Jadi itu sebenarnya menjadi kesulitan yang cukup besar, sampai akhirnya aku bingung mau dikenal sebagai penyanyi seperti apa, aku bingung mau berkarya seperti apa, karena ada banyak ketakutan aku tidak bisa mencintai karyanya gitu. Dan
6-7 tahun itu adalah proses pencarian aku sampai akhirnya di lagu ini ketika aku bisa berani untuk menulis, berani untuk menuangkan dan bercerita lewat lagu, aku merasa lebih merdeka dalam bermusik dan kayaknya aku jadi lebih bisa menerima rejection gitu. Ketika aku bisa sangat cinta dengan sebuah karya. Aku jauh lebih percaya diri, aku jauh lebih tahu arah tujuan aku mau kemana gitu. Jadi dari membuat lagu ini aku jadi juga menemukan jati diri aku sebetulnya. Perjalanan ya, semuanya pun juga jadinya perjalanan. Walaupun sebetulnya bener kan ketika bilang soal Tilek Jogja ini adalah lagu yang mengingatkan soal rumah, soal pulang gitu ya. Jadi perjalanan ujung-ujungnya pulang ke rumah lagi, ke diri sendiri gitu juga gak sih? Iya bisa seperti orang yang bingung sampai akhirnya berusaha untuk mencari tempat untuk bisa realize gitu dengan apa yang terjadi. Makanya tilik yang aku ambil adalah menilik kembali kehidupan aku sambil Tilek Jogja, yang artinya berkunjung ke Jogja. Iya. Berkunjung ke Jogja. Jadi ini juga bisa dibilang nggak sih ini dedikasi juga untuk anak-anak rantau yang mengejar mimpinya, kemudian mencoba kembali menemukan diri di mana dia tumbuh awalnya gitu. Betul. Ya. Dan tadi sempat kepantik juga dengan mentionan dari Citra kalau ternyata udah 15 tahun ya Citra berkarir di industri musik ya. Dan di momen itu juga kayak aduh, kita udah selama ini ya mantengin Citra ya. Dan selama ini tuh jadinya karena cukup lama, cukup jauh dari album pop sebelumnya gitu ya. Citra tuh kan lebih buat aku sendiri yang juga dengerin lagu-lagu dari album rohaninya Citra tuh kayak beliau justru lebih kental sekarang terdengar nyanyiannya adalah dengan album-album lagu-lagu rohani gitu. Dengan saat ini masuk lagi ke fase sentimental itu, apakah ini jadi the new Citra yang akan ditampilkan nanti dibanding dengan 2 album pop sebelumnya? Aku merasa dimudahkan sekali dengan lagu-lagu rohani karena itu juga menambah experience aku untuk menulis lagu. Karena ketika aku lagi menceritakan tentang kebaikan Tuhan, itu seperti aku juga jadi belajar untuk mengutarakan keinginan aku seperti apa, dan mungkin itu juga jadi ngedirect aku untuk berani untuk menuangkan notasi-notasi yang tadinya cuman mungkin aku rasakan atau aku pikirkan gitu. Dan dari situ aku jadi baru tahu, oh ternyata orang suka juga ya kalau aku nyanyi ballad gitu. Oh kalau aku nyanyi yang sendu-sendu, yang lirih-lirih, ternyata orang suka juga ya. Aku pikir orang tuh sukanya yang ceria, yang centil, yang groovy gitu. Dan karena ada POV itu, aku jadi merasa kayaknya mau deh menulis sebuah lagu yang lebih storytelling gitu. Dan aku nggak tahu apakah itu akan menjadi the new Citra, tapi mengalir aja mungkin ya. Aku sebenarnya juga ini proses aku mencari tahu sebenarnya mana yang paling nyaman buat aku, dan ternyata mungkin dimulai dan diawali oleh lagu yang mudah buat aku, siapa tahu itu makin kuat benang merah musiknya. Seru banget, jadi memang ya harus ada eksplorasinya gitu ya, harus ada eksplorasinya. Dan artinya juga kalau begitu, baik itu dengan gaya yang, aku suka kata centil dengan gaya yang centil, yang groovy, berhasil gitu. Abis gitu akhirnya menemukan versi baru atau mungkin rasa baru, warna baru gitu ya. Itu juga berhasil juga disukain sama banyak orang juga gitu. Nah itu malah jadi satu. Nah ini nih dua-duanya oke nih. Gimana nih? Apakah kita campur sari aja apa gimana tuh? Campur sari. Aku suka juga campur sari ya. Bener-bener campur sari. Literally ya. Iya karena dulu sebelum ajang pencarian bakat Indonesian Idol, lomba pertama yang aku ikuti justru lagu Keroncong. Iya benar. Jadi sebenarnya sebuah fun fact yang kayak aku nggak pernah bermimpi jadi penyanyi, karena dulu aja aku bingung kenapa aku tiba-tiba nyanyi keroncong gitu. Tapi lama-lama suka juga. Nah kalau misalnya pada akhirnya ternyata ballad juga bisa berhasil, ya menurut aku itu salah satu yang aku usahakan dan ternyata bisa diterima, sangat menyenangkan sekali. Tapi sebelum aku berharap orang lain suka, aku juga berharap aku bisa suka dulu sama apa yang aku kerjakan, apa yang lagi aku buat dengan hati-hati, dengan hati yang penuh gitu.
Cuman kalau misalnya aku nyanyi lagu yang centil, nampaknya kayaknya agak susah. Untuk sekarang? Karena memang sebenarnya aku juga bingung dulu kenapa aku bisa centil ya. Kayak orang rumah aku pasti bisa. orang rumah aku atau teman-teman terdekat aku mungkin mereka juga agak sedikit kebingungan ketika mereka ngeliat aku di atas panggung gitu, kayak aku bisa menyanyikan lagu Everybody nih atau pasti bisa gitu dengan sangat ceria gitu ya. Dan kadang-kadang aku bisa menunjukkan ekspresi-ekspresi yang kayak kok bisa ya, apakah karena aku Gemini ya? Gitu kayak Tos dulu silahkan. Oh, Gemini ya? It's gonna be our season. Iya, aduh bentar lagi. Gemini nih, Juni apa Mei? Juni. Juni. Oke, Mei sama. ya? Aku Gemini Juni. Juni juga. Hati-hati ya. Berbahaya. Gemini di satu ini biasanya langsung. Iya, jadi aku kayaknya agak susah deh kalau misalnya harus kembali ke centil. Mungkin dengan bisa berkolaborasi dengan siapapun nanti ya, misalnya ayo kita masak musik yang groovy tapi masih bisa satu style dan masih bisa nyaman dengan aku bernyanyi, mungkin bisa gitu. Tapi kalau untuk kembali dengan lagu yang terlalu upbeat gitu, kayak aku merasa dengan nggak tahu ya, mungkin perkembangan hidup aku atau pertumbuhan hidup aku juga yang membuat kayaknya aku cari yang paling nyaman gitu. Iya, zaman sekarang sih yang paling dicari emang nyaman dulu sih ya. Asik. Ini kita arah kemana nih? Nyaman dulu sih ya. Dan berarti siapa pengaruh terbesar atau apa pengaruh terbesar bermusik yang akhirnya ngasih warna baru dan let's go on dengan warna ini gitu. Dalam 6-7 tahun itu mungkin aku juga banyak mendengarkan musik-musik dari penyanyi-penyanyi pendatang baru. Aku melihat ada beberapa musisi yang aku suka sekali gitu ya, dari yang sekarang. Misalnya ada Isyana atau Dere, Nadine gitu. Aku melihat mereka sangat merdeka sekali dalam menulis dalam karya-karyanya, dalam membuat notasi musik. Mereka seperti berani sekali dengan apa yang mereka pilih dan apa yang mereka percaya gitu. Dan spirit itu yang pengen aku tanamkan ke dalam diri aku, bahwa selama ini belasan tahun aku tumbuh dengan lagu-lagu yang mungkin aku ngerasa nggak terlalu kenal dengan lagunya gitu. Aku merasa bahwa I always adjust gitu dengan semua yang terjadi, dan ternyata itu tidak membawaku kemana-mana gitu. Itu justru terlalu melebarkan sayap aku kemana-mana sehingga aku jadi bingung dengan musik aku. Dan untuk bisa menemukan lagu yang akhirnya rilis saat ini, aku juga membutuhkan saran juga dari orang-orang terdekat aku. Dan makanya itu juga ngelit aku untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman band live aku. Karena ternyata dari sekian banyak aku bekerja sama, menarik juga ya kerja sama dengan teman-teman band aku. Mengingat bahwa mereka membersamai aku dalam setiap panggung ke panggung. Mereka bisa melihat, Citra kalau entertain audience tuh kayak gini. Citra kalau nyanyi lagu tuh kayak gini. Mereka yang paling paham betul bagaimana aku di atas panggung. Dan ketika kita mulai workshop musik, lagu yang tadinya aku pikir ini akan jadi pelengkap aja gitu, ternyata mereka bilang, kenapa gak kamu rilis lagu yang menceritakan tentang dari mana kamu berasal. Karena 6-7 tahun jeda yang cukup panjang ini, mungkin orang-orang juga udah lupa. Dan semoga ini bisa jadi cara aku juga untuk kayak kenalan lagi. Sama seperti dulu aku memperkenalkan Everybody New, kayak halo aku Citra, aku dari Jogja gitu. Dan menyanyikan lagu ini sama seperti aku juga kayak mengulang kembali cerita yang sama gitu, dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda, dengan warna yang berbeda, yang seru. Berapa lama lagu ini dibikin? Kalau aku tulis sebenarnya mungkin 2-3 bulan ya. Untuk benar-benar jadi satu kesatuan lagu. Sampai akhirnya dilengkapi ketika pas proses recording. Lirik dulu apa chord dulu, melodi dulu? Lirik dulu. Lirik dulu ya. Iya, aku karena cukup lagi banyak menulis. Sering nulis ya katanya. Iya, aku lagi cukup banyak menulis tentang kejadian-kejadian di sekitar aku, cerita-cerita curhatan temen aku misalnya, atau sebenarnya alter ego aku juga, kayak ada imajinasi aku terhadap kisah-kisah cinta atau kisah-kisah kehidupan gitu.
Curhatan mana lagi yang akan dirilis setelah ini? Mungkin akan aku campur ya. Sebenarnya itu cerita aku, cuman aku bilangnya enggak, nih cerita temen aku. We can get it since dia dari Gemini Iya, ya. Jadi betul. ada banyak sekali Oke. cerita-cerita yang bisa dihasilkan sih. Betul. Berarti apa what can we expect nanti setelah ini? Apakah EP very soon atau ada single lagi yang mungkin akan dirilis? Rencana aku sebenarnya EP ya, karena itu yang paling terlihat dari sekarang. Karena aku banyak meramu beberapa lagu yang tampaknya ini seperti rangkaian comeback aku, tapi ada beberapa tawaran yang baru berdatangan untuk meminta album, cuman aku kayak masih kayak kalau album itu nggak bisa dalam waktu yang sebentar gitu. Terlalu sakral ya untuk dikerjakan dalam waktu Betul instan sekali, ya. betul sekali. Iya. Oke, Kita nantikan. sangat excited untuk menyambut Citra yang baru. Terima kasih. Tapi sambil kita cicil-cicil Citra yang barunya, kita juga akan menyaksikan performance langsung dari seorang Citra Scholastika dengan lagu terbarunya Tilik Jogja. Tilik Yes. Jogja. Sesaat lagi Detikers, jangan kemana-mana. Habis ini kita akan dengerin langsung, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hai Detikers, aku Citra Scholastika. Aku menyanyikan lagu pertama yang pertama kali aku tulis. Judulnya 3G, Galau Galau Galau. Mungkin ini pernah menemani masa-masa kalian merindukan orang yang paling sulit dilupakan. Dan kali ini aku mau menyanyikannya, semoga bisa menemani hari-hari. Di mana ku mencari pengganti dirimu, kasih. Ku termimpi namamu, tak pernah berakhir. Berat untuk ingkari semua tentang kamu, semua tentang kita. Dan kini ku yakin dalam hatiku kau takkan terganti, dan takkan ku berpaling. Mas, boleh ulang lagi mas? Aku kayak salah deh. Wah? Maksudnya? Kaget aku, gak bisa dong. Apakah ini? Perkembangan dunia semakin cepat. Untuk memenuhi kebutuhan informasi netizen, media dituntut untuk bisa menghasilkan berita secara cepat, faktual, dan terpercaya. Kini pekerjaan beberapa orang bisa dikerjakan oleh one man show. Kami generasi milenial yang dapat bekerja lebih cepat dan efektif. Dalam berburu berita, kami mampu mengerjakan artikel lebih cepat. Selain dalam bentuk artikel, kami pun mengabadikan kejadian melalui foto untuk menambah faktual. Tidak hanya itu, kami melengkapinya dengan tampilan audiovisual untuk setiap berita agar lebih terpercaya. Sekian infografik kali ini. Demi menghasilkan berita tercepat, kami langsung mengirimkan ketiga materi itu pada redaksi di markas besar. Mas. Udah ada gambarnya di tangan? Tahu dia. Oke, siap.
Hingga akhirnya, artikel, foto, dan video dapat disampaikan dengan cepat, faktual, dan terpercaya secara bersamaan. Mas video di-upload dicek ya. We are Journalist 3.1. Hai Detikers, aku Citra Skolastika. Aku akan menyanyikan lagu pertama yang aku tulis sendiri. Lagu ini menceritakan tentang orang yang sangat rindu terhadap orang yang paling sulit untuk dilupakan. Semoga lagu ini bisa menemani hari-hari teman-teman. Galau, 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 3G. Di mana aku mencari pengganti dirimu, kasih. Ku termimpi namamu, tak pernah berakhir. Berat untuk ingkari semua tentang kamu, semua tentang kita. Dan kini ku yakin dalam hatiku kau takkan terganti dan takkan ku berpaling. Ku galau karena ku masih mencintaimu. Ku galau karena ku masih merindukanmu. Kau yang terindah untuk hatiku. Kasih sungguh ku galau
Cita-citaku besar, mungkinkah ku gapai bila ku tempuh jalan yang jauh. Kini di kota besar sering beradu kasar, bimbang bercabar. Bawalah aku sejenak tenang, pergi ke Jogja, rumahku pulang. Suasana sederhana hangat ku temukan tenang, pergi ke Jogja, rumahku pula berteduh, rebahkan diri setelah lelah lama berjuang. Sesak tahan sendiri, ramai terasa sepi, ingin ku pulang, memeluk mereka yang ku sayang, pergi ke Jogja, rumahku pulang. Suasana sederhana hangat ku temukan tenang, pergi ke Jogja, rumahku pula berteduh, rebahkan diri setelah lelah lama berjuang. Tempat pertama ku berani memulai mimpi, selalu ingatkan aku untuk kembali. Rumahku pulang, suasana sederhana hangat ku temukan tenang, pergi ke Jogja, rumahku pulang, berteduh, rebahkan diri, berteduh, rebahkan diri setelah lelah lama berjuang. Ha, 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 ha. Matur nuwun Detikers. Jangan lupa dengerin terus lagu terbaru aku. Kalau kangen kampung halaman, dengerin Tilik Jogja. Detik sore, gak cuma hore-hore.